Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa terdengar? Bisa, Pak. Bisa dong. Pak. Bisa ya? Oke, baik, makasih. Ya, kita masuk ke sesi ketiga ya, tutorial ya. Jadi, sesi kali ini lebih, melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu. Jadi, kalau kemarin semalam ya kami diskusi dengan Mas Rio, Mbak Vivi, itu ternyata ada berapa ratus ya data elemen ya. Ya nggak apa-apa karena ini latihan, jadi Bapak Ibu silakan membuat, data elemen berdasarkan panduannya. Jadi ada di depan, apa namanya, ada inisial dan seterusnya ya, nanti membuat grouping, ada yang sudah sampai membuat grouping data elemen ya, yang padahal kita belum memberi tahu ya, itu tujuannya untuk apa ya. Tapi bagus itu kalau umpamanya sudah dibuat grouping karena nanti akan dipakai untuk buat apa ya, kayak semacam analisis dan visualisasinya itu nanti akan jauh lebih mudah karena kita akan memilih karena, imunisasi kayak gitu ya, di grupnya imunisasi maka kita tambahkan bisa melihat grup imunisasi itu ada data elemen apa saja gitu ya. Terus kemudian, organization unit secara umum sudah, tetapi, mungkin grouping-grouping itu juga belum banyak ya, level, terus grouping itu belum didiskusikan, tetapi, paling tidak di videonya itu sudah ada ya. Jadi silakan nanti dikombinasikan apa yang disampaikan di sini sama yang, di video. Terus kemudian, untuk hari ini, topiknya apa Mas, Rio? Hari Set ini dataset, data entry, dan yang terakhir data import. dat data import? Import data. Import data pakai CSV atau pakai Pakai yang CSV. CSV ya? Nah, Ya. ya jadi, kita akan bukan ya membuat dataset kemudian mencoba untuk memasukkan data sesuai dengan dataset yang Bapak Ibu buat. Tetapi nanti untuk, ke depannya karena kita nanti akan melakukan analisis data ya, setelah ini, itu Bapak Ibu hanya diperbolehkan menggunakan satu dataset yang kami buat. Karena harapannya begini, jadi, karena data elemen ini tidak jadi satu ya, jadi tidak karena kalau Bapak Ibu membuat inisial A, satunya inisial B, walaupun data elemennya sama, ini nggak jadi satu dia, ya. Ini sendiri-sendiri, terpisah. Khawatirnya nanti kalau Bapak Ibu memasukkan data, itu nanti nggak bisa kita gabungkan dengan data temannya, karena, ini 2 data elemen yang berbeda ya, karena inisialnya beda ya, dan namanya juga beda. Nah, sehingga, setelah ini pada saat nanti kita, apa ya, memasukkan data realnya, itu kita menggunakan, dataset yang kami buat ya. Kembali lagi ini yang kami buat ya, jangan pakai dataset yang Bapak Ibu buat ya. Sehingga, ke depannya nanti kita bisa menggabungkan data dari semua, yang Bapak Ibu masukkan. Nah, saran saya adalah supaya kalau mau kelihatan ya, katakanlah kelihatan, polanya ya, katakanlah saya di Kabupaten X ya, Kabupaten X saya baru masukkan satu puskesmas. Kalau satu puskesmas nanti nggak bakal kelihatan variasinya itu nggak bakal kelihatan, ya. Jadi kalau umpamanya, Bapak Ibu punya, katakanlah mau menambahkan jadi 5 puskesmas, 6 puskesmas itu akan sangat bagus ya, akan sangat baik karena, akan variasinya akan kelihatan. Karena di data, dummy yang disediakan oleh Mas Rio itu ada 38 ya, Mas, ya? Iya, Ada ada 38, Bapak Ibu bisa pilih, katakanlah saya ingin di Kabupaten X ada 5 puskesmas, ya pilih aja kita nomor 1 sampai 5 atau nomor 5 sampai 10 atau, nomor 6 sampai 10 atau nomor berapa, silakan. Tapi konsisten, nomor itu yang akan saya pakai. Nggak masalah nanti umpamanya di puskesmas yang lain itu memakai nomor 1 sampai 5 juga nggak apa-apa, gitu. Karena ini kan dummy ya, dummy terus kemudian, walaupun nanti pada saat kita gabungkan itu ya nggak apa-apa sih bisa kelihatan variasinya. Nah, sehingga nanti kalau kita mau menganalisis per kabupaten, itu enak, kita kelihatan variasinya. Kalau kita mau menganalisis per provinsi, apalagi kalau di satu provinsi itu ada 2 atau 3 kabupaten, itu akan jauh lebih enak lagi.
lebih kelihatan lagi ya, petanya lebih kelihatan, terus kemudian, pola-polanya kelihatan karena datanya ada. Jadi, bagaimana cara memasukkan datanya karena ada 1 sampai 5 nih, saya 5 puskesmas, masa saya masukin satu-satu? Ya kita belajar memasukkan satu-satu, hari ini, tetapi nanti, besok-besok ya kita pakai metode import saja, yang semuanya datanya sudah ada tinggal dimasukkan. Kira-kira begitu untuk yang, ini. Nah begitu juga yang pakai laptop ya, pakai laptop silakan nanti, oh saya di satu kabupaten, kan ada data dummy-nya ada berapa itu 38 ya, mau saya pakai semua 38-nya ya silahkan gitu ya. Jadi tapi harus membuat nanti organization unit-nya harus dibuat, sendiri-sendiri ya, gitu ya. Begitu. Oke ada, ini ada pertanyaan, atau mungkin, sorry, jelas, kira-kira jelas ya, untuk ininya ya, untuk kegiatannya ya, depan ya? Mmm, oke nanti, untuk data elemen, ya, akan saya coba import dari yang, ini Mas Rio, jadi dari yang standar ya, supaya nanti pada saat kita mendemonstrasikan Excel importernya itu bisa bisa apa ya, bisa, langsung gitu tanpa harus merubah, Excel importernya. Baik, tugas-tugas sudah di-submit? Sudah, Pak. Sudah ya? Ya diteruskan saja, hari ini pun juga nanti setelah ini ada, tugas, ada kuis ya, silakan nanti dikerjakan, sesuai dengan petunjuknya. Oke Mas Rio, monggo kita lanjutkan untuk yang, dataset dan seterusnya. Oh ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, semoga dalam keadaan sehat selalu. Nah, mungkin ini ya melanjutkan yang kemarin. Jadi kemarin itu mungkin ada miss juga dari kami. Untuk data elemen yang dibuat itu hanya yang ada datanya saja, gitu ya. Jadi kemarin itu memang kami pilihkan data-data yang terkait dengan imunisasi yang diberikan kepada balita sebelum umur sebelum mendapatkan imunisasi dasar lengkap gitu. Jadi mungkin ya sebenarnya kami kemarin juga ingin melihat sih hasil observasi Bapak Ibu dari data kesehatan, karena pasti Bapak Ibu lebih familiar ya dengan data kesehatan seperti itu. Kemudian menganalisa dan dari data-data itu tuh kira-kira apa sih yang perlu dibuatkan data elemennya kayak gitu. Nah, di sini kita akan masuk ke dataset. Sebentar, saya buka slide-nya dulu. Ya, semoga sudah muncul ya untuk tampilan share screen-nya. Jadi dataset ini apa? Jadi teman ibu-ibu kalau kemarin Bapak Ibu kemarin lihat di formnya kan seperti ini, nggih. Nah ini maaf, bentar ini yang apa ini? Ya, ini kemarin dari dummy tabel yang kami berikan, sekaligus kita membahas nih kira-kira data mana sih yang bisa disusun dari data ini gitu. Yang pertama, sebenarnya kalau Bapak Ibu kemarin menganalisa antara data dasar dengan data yang bulanan ini, itu data elemennya sama gitu ya. Jadi misal di sini data dasarnya adalah bayi baru lahir, surviving infant,
Baduta gitu ya. Jadi kebetulan yang kami masukkan untuk yang data dasar hanya bayi baru lahir dan surviving infant saja. Data dasar di sini itu maksudnya kalau di data kesehatan dia data yang bersifat tahunan, jadi yang sasaran. Nah, jadi dari data dasar ini kemudian kita membuat laporan bulanan gitu, laporan rutin. Nah, laporan rutin itu kan biasanya terutama untuk kasus imunisasi itu kan laporannya dilaporkan setiap bulan ya kegiatannya. Nah, kemudian kalau kita pilih salah satu saja, periode Januari gitu, kita lihat data alamnya sama dengan data dasar bayi baru lahir dan surviving infant gitu ya, yang ada datanya gitu. Dan karena kalau di Excel ini dia link ya, jadi datanya ini dia akan link dari data yang sudah kita entrykan di sini gitu. Kemarin kalau tidak salah sudah dijelaskan oleh Pak Guardian terkait ini. Kemudian data rutinnya, nah itu adalah HBO kurang dari 24 jam, HBN 01 sampai 7 hari, PJG, polio, DPT 1, polio 2, dan seterusnya sampai ke IPV. Ini maaf, sampai campak dan rubella. Jadi imunisasi yang didapatkan Baduta ya, sebelum mendapatkan imunisasi dasar lengkap seperti itu. Nah, jadi tidak perlu lagi harus membuat yang Februari, Maret, April, Mei. Jadi tidak perlu karena nanti di sini karena kemarin kita belum masuk ke periode ya. Jadi ya tapi tidak apa-apa kalau Bapak Ibu kemarin sudah ada yang membuat juga ya. Maksudnya di data elemennya justru yang membuat periodenya. Nah, nanti kita akan bahas di dataset gitu. Nah, jadi sudah tahu nggih kira-kira ternyata karena kami memang sebelumnya belum mengecek untuk laporannya kalau nggak salah datanya tadi malam ya atau nanti yang saya lupa. Nah, itu data elemen yang dibuat apa saja? Jadi yang pertama ini bayi baru lahir, surviving infant, kemudian ini yang imunisasi HBN0 kurang dari 24 jam sampai ke tadi campak dan rubella. Jadi hanya itu saja data elemen yang dibuat. Kemudian di sini ada datanya. Mungkin di sini mohon maaf kemarin yang membuat bingung ya. Jadi ini maksudnya adalah datanya yang harus dientrykan ke dalam sistem DS2 nanti. Jadi memang belum masuk ke data entry kalau yang minggu kemarin ya, tapi mungkin mohon maaf yang kemarin membuat membingungkan ya di sini. Jadi hanya perlu membuat data elemen saja. Kemudian kategorinya laki-laki dan perempuan saja. Kemarin sudah diingatkan juga hanya menggunakan satu kategori, jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dan itu juga sudah dibuatkan di sistem. Jadi Bapak Ibu tinggal memilih saja. Tidak perlu membuat lagi kategori misal VV underscore laki-laki, tidak perlu karena sudah ada laki-laki dan perempuan. Begitu ya. Terus lalu bagaimana kita entry datanya? Nah, makanya baru masuk ke sini. Nah, di sini kalau kita lihat form Excel ini itu anggap saja adalah form data entry-nya gitu ya. Nah, jadi dataset itu adalah seperti ini. Jadi kita akan istilahnya kayak representasinya dari data entry yang ada di Excel ini dipindah ke DHIS2. Mungkin tampilannya agak berbeda sedikit gitu karena tidak bisa sama. Sebagai contoh, di sini kami ada salah satu data set gitu ya yang telah kami buat ini terkait dengan zoonosis yaitu penyakit gigitan terkait dengan rabies gitu. Nah, di sini ada nama datasetnya. Mungkin saya lihat kami perlihatkan dulu bentuknya seperti apa sih dataset itu gitu. Jadi sudah ada bayangannya. Oh, sebentar. Nah, dataset ini itu mungkin jelaskan di sini dulu. Jadi dia itu bisa dilakukan entry pada level yang sudah kita tentukan begitu. Jadi semisal di sini levelnya kan kemarin Mas ingat ya unit itu ada level 1, 2, 3 dan 4 dan seterusnya. Level 1 adalah level nasional, level 2 kebetulan kalau di DS2 yang kita gunakan sekarang adalah provinsi, level 3-nya adalah kabupaten kota dan level 4-nya adalah Vaskes. Di sini nanti diwakili oleh puskesmas seperti itu. Nah, sebagai contoh di sini kebetulan kami set gitu menjadi level 4. Jadi data set ini, form imunisasi ini hanya akan bisa di-entry oleh level puskesmas. Jadi kalau seandainya nanti saya login sebagai petugas dari Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten Kota itu saya tidak bisa melakukan entry data. Jadi hanya via puskesmas saja gitu. Nah, tadi sudah saya set ya. Misal saya petugas puskesmas dari puskesmas ini Mergangsan ya. Nah, di sini ada nama datasetnya.
Kemudian kita pilih periodenya. Misal saya mau mengentrikan data bulan November ini gitu. Nah, oh, sebentar. Ya ini kemarin ada yang melakukan maintenance. Oke. Ya, mungkin kita contoh kayak yang lain saja ya, yang sudah ada itu misal ini saja yang dari DS2 Sunosis. Ya, mira, yes. Oktober. Nah, seperti ini. Jadi dataset itu adalah kumpulan dari data elemen yang ada di DS2 dijadikan satu dalam satu periode yang sama atau mungkin satu org unit yang sama gitu. Jadi misal seluruhnya diisi oleh puskesmas ya puskesmas gitu, atau mungkin hanya diisikan oleh level kabupaten ya kabupaten saja. Bahkan bisa kita spesifikkan gitu, misal untuk form ini, misal nanti imunisasi itu hanya khusus DKI Jakarta itu bisa. Jadi sekali lagi dataset itu kumpulan-kumpulan dari data elemen, bisa juga indikator, cuman biasanya jarang dimasukkan. Jadi yang bisa kita masukkan adalah data elemen. Jadi kumpulan data elemen yang biasanya unsurnya sama. Jadi kalau semisal terkait imunisasi, imunisasi, terkait dengan KIA dengan KIA, kemudian terkait dengan pencegahan penyakit ya pasti data elemen terkait dengan pencegahan penyakit gitu. Kemudian dibuat dalam satu form yang sama, periode pengisian yang sama juga. Jadi misal dientrikan setiap bulan, setiap 3 bulan sekali gitu ya, triwulan, setiap 6 bulan sekali, bahkan yang tiap tahunan juga bisa. Dan itu harus sama ya, tidak bisa dipecah-pecah. Jadi dalam satu dataset itu ada data elemen yang diisi bulanan, diisi tahunan, atau mungkin isi triwulan itu tidak bisa. Jadi memang harus dalam satu periode waktu yang sama gitu. Nah, ini sebagai contoh form rabies ya, dataset rabies ini di sini ada data elemennya gitu. Tinggal dimasukkan. Jadi di dataset ini kalau kemarin Bapak Ibu menanyakan terus data entry-nya di mana? Nah, di sini. Jadi setelah dataset sudah jadi, baru kita bisa melakukan yang namanya data entry. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin familiar dengan form online seperti Google Form, Lime Survey, nah seperti itu. Jadi form-form itulah yang mungkin bisa jadi gambaran kalau di DS2 adalah datasetnya. Jadi untuk melakukan entry data ke dalam sistem DS2. Jadi data elemen sudah jadi, org unit sudah jadi, ada periodenya itu belum bisa dimasukkan data entry. Jadi harus dibuatkan dataset terlebih dahulu. Nah, dataset ini biasanya tadi mewakili mungkin beberapa program gitu. Misal untuk gizi ya datasetnya gizi. Misal terkait dengan imunisasi ya berarti nanti dengan dataset imunisasi gitu. Tidak perlu panjang-panjang namanya. Jadi semisal nanti di sini sebagai contoh nama datasetnya dummy tabel data imunisasi. Nah, tidak perlu panjang-panjang ya. Jadi biar mudah mengingat juga. Nanti mungkin kita buat menjadi misal VV_ imunisasi gitu saja. Jadi lebih sederhana. Nah, kemarin sudah dibantu oleh Mbak Vivi juga untuk mengecekkan ternyata untuk data elemen yang istilahnya cukup cocok itu ya, yang menggambarkan sudah yang ada di dummy tabel ini milik Mbak Gebi ya. Selamat Mbak Gebi. Jadi punya Mbak Gebi yang dibuat itu data elemennya sudah mencakup data elemen yang memang harus dibuat dari data tabel ini. Jadi Mbak Gebi tidak membuat yang baduta, ini juga tidak. Jadi hanya membuat yang memang ada datanya saja. Jadi nanti seperti yang disebutkan oleh Pak Guardian tadi, data elemen yang kita pakai hanya satu dulu, yaitu kita nanti akan mencoba menggunakan data elemen yang dibuat oleh Mbak Gebi. Begitu. Nah, sekarang kita masuk ke gimana sih cara membuatnya dataset ini begitu. Nah, seperti menu yang lain, jadi sekali lagi kalau mau masuk ke DS2, kita tadi ada beberapa modul gitu ya. Untuk memodifikasi seperti data elemen, organisasi unit, dataset itu kita masuk ke menu maintenance gitu ya. Jadi sama, semuanya yang terkait dengan metadata gitu, dengan tadi datanya itu kita pasti berubah
melakukan editnya di maintenance ini. Nah, kita klik. Kemudian di sini sudah ada header-nya banyak sekali. Kemarin Bapak Ibu juga sudah familiar ya, ada unit, data element dan sebagainya. Nah, kita kemudian masuk ke dataset. Nah, di sini ada 2 dataset dan sebagainya, tidak perlu yang dataset saja. Nah, seperti yang lain juga untuk menambahkan tinggal mengeklik tombol plus di sebelah sini. Nah, berarti datanya baru. Kemudian kita masukkan di sini sebagai contoh, misal saya membuat ini. Nah, kemungkinan nanti kita akan melakukan entry datanya di dataset ini, ya. Jadi nanti Bapak Ibu walaupun mungkin nanti ada penugasan untuk membuat dataset sendiri, semisal tadi Mbak Vivi harus bikin dataset sesuai data elemen yang Mbak Vivi buat kemarin, ya enggak apa-apa. Berarti namanya nanti Vivi _ imunisasi misal. Tapi nanti saat entry data hanya menggunakan dataset yang dibuat di sini, yang kita buat bersama ini, ya, yaitu infocus imunisasi seperti itu. Jadi sekali lagi untuk yang ada tanda bintangnya kemarin masih ini ya sudah disampaikan, itu berarti wajib diisi gitu. Kemudian biasanya kalau tidak diisi nanti ada peringatan kenapa tidak diisi kayak gitu. Kemudian yang short name biasanya ada bintangnya ya, cuman dataset ini tidak ada, jadi tidak perlu diisikan seperti itu. Kemudian expiry date, jadi form ini akan tidak berlaku gitu ya. Jadi misal sudah kita tentukan tanggalnya, bulannya gitu, misal tahun 2020. Nah, nanti kalau seandainya sudah melewati itu, kelebihan sehari berarti dia sudah expired atau tidak bisa digunakan lagi datasetnya. Nah, tapi untuk dataset data kesehatan rutin itu biasanya tidak ada expirednya ya, akan digunakan terus-menerus, jadi kita isikan dengan angka 0 gitu. Kemudian open future periods for data entry ini adalah untuk memberikan kesempatan semisal datanya itu ternyata sudah tersedia di bulan berikutnya gitu. Nah, itu bisa kita buka. Misal kita di sini kita isi dengan angka 1. Nah, sekarang bulan November. Berarti nanti bulan Desember sudah bisa diintikan datanya. Tapi biasanya jarang sih. Maksudnya memang harus memasukkan data itu kan bulan saat itu ya, bulan berjalan atau mungkin bulan-bulan atau periode waktu sebelumnya. Mungkin telat mengumpulkan dan sebagainya itu bisa dientrikan saat ini. Cuman bisa juga biasanya saya juga kalau lupa biasanya kayak data-data yang bulan Desember itu juga bisa dientrikan. Tapi ya ini kita tutup saja 0 begitu. Jadi hanya sampai bulan berjalan gitu. Nah, kemudian day after period to qualify for timely submission. Nah, jadi di sini di DHS2 itu ada namanya penilaian kualitas data. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin sering mendengar kualitas data itu ada kayak seperti completeness gitu ya, kelengkapan data. Kemudian ada timeliness, jadi data tersebut apakah sudah dikumpulkan tepat waktu. Nah, kemudian nanti juga ada data konsistensi, apakah data yang dikumpulkan itu konsisten, apakah nanti ada fluktuasi yang berbeda, kenaikan atau keturunan datanya gitu. Dan nanti juga ada terkait dengan apakah ada pencilannya atau ada outlier-nya. Itu bisa kita nilai dengan DS2 ini. Nah, untuk opsi yang ini untuk mempengaruhi timeliness. Sebagai contoh, misal imunisasi, itu yang kami ketahui datanya itu dikumpulkan setiap tanggal 15. Nah, nanti semisal salah satu instansi mungkin puskesmas begitu mengumpulkan tanggal 17. Nah, nanti berarti oleh sistem akan dicatat bahwa puskesmas ini mengalami keterlambatan. Nah, mungkin nanti saat data quality gitu ya, biasanya tiap bulan gitu pengecekan data kualitas data, nanti akan dicek, oh ternyata puskesmas ini sering telat gitu ya mengumpulkan datanya gitu. Harusnya tanggal 15 tapi dikumpulkannya tanggal 17 dan 18. Ini kenapa ya gitu? Apakah mungkin karena pasiennya memang banyak, kemudian petugasnya yang tidak sebanding, atau mungkin bagaimana? Jadi bisa juga digunakan sampai sejauh itu. Jadi untuk mengecek evaluasi yang programnya sudah ada itu bagaimana. Nah, di sini kita buat saja 15 tidak apa-apa. Ya default ya, karena kebetulan ini datanya juga imunisasi. Jadi kita buat tanggal 15 saja. Kemudian period type. Nah, ini yang salah satu yang penting juga karena data bintangnya. Data ini akan kita masukkan dalam level apa? Periode apa? Apakah bulanan, apakah tahunan, atau mungkin setiap 6 bulan, atau mungkin triwulan kayak gitu. Kayak kalau data kesehatan itu kan kalau yang biasanya bersifat sasaran atau profil gitu ya kan biasanya dia tahunan. Seperti contohnya dari sasaran jumlah balita, kemudian surviving infant gitu ya, jumlah ibu hamil. Maaf kalau jumlah ibu hamil tidak, biasanya bulanan jumlah ibu hamil. Data ini misal jumlah keluarga yang mengakses jamban
air bersih gitu yang terhubungan dengan sanitasi, kesehatan lingkungan, keseling itu biasanya dia sifat datanya adalah tahunan, bukan bulanan atau yang triwulan. Kemudian yang sifatnya bulanan paling banyak biasanya terkait dengan gizi, terkait dengan imunisasi, terkait dengan mungkin apa lagi ya, kesehatan ibu dan anak. Nah, dia sifatnya bulanan. Kemudian yang sifatnya kuarterly atau triwulan tuh biasanya mungkin TB ya, yang tuberkulosis itu, nah dia datanya sifatnya triwulan, setiap 3 bulan sekali. Mungkin Bapak Ibu justru lebih tahu terkait hal ini gitu. Nah, di sini imunisasi ya, data imunisasi, makanya kita buat datanya bulanan gitu. Nah, tapi jangan buru-buru dulu. Jadi di sini ada 2 jenis ya. Yang pertama terkait data dasar, dia sifatnya tahunan. Jadi di sini nanti untuk data elemen bayi baru lahir dan surviving infant akan kita buat datasetnya bersifat tahunan. Nah, di sini sebagai contoh kita akan membuat yang tahunan dulu. Berarti ini kita tambahkan dulu nih imunisasi tahunan gitu ya, supaya tidak tertukar dengan yang bulanan nanti gitu. Ini kategori combination, kita klik dan saja, yang lainnya kita lewati, tidak perlu diperhatikan, cuman untuk saat ini dilewatkan dulu saja. Nah, di sini kebetulan tadi kita sudah menyebutkan kita akan menggunakan data elemen milik Mbak Gaby ya. Oh iya, ini Mbak Gaby ya, ini ya. Nah, di sini data elemen Mbak Gaby, kebetulan yang dibuat Mbak Gaby memang sesuai dengan data elemen yang ada datanya kayak gitu. Nah, di sini karena tahunan, yang pertama, data tahunan apa saja? Yang pertama, bayi baru lahir, yang kedua adalah surviving infant. Di DAS2 itu polanya sama, jadi pilihan itu akan tersedia pada kolom sebelah kiri. Itu pun nanti akan Bapak Ibu temui nanti saat kita sudah membahas, mungkin nanti ada di pivot table dan sebagainya gitu. Opsi biasanya berada di sebelah kiri. Nah, yang terpilih itu nanti akan di sebelah kanan, gitu ya. Misal di sini saya akan memilih data elemen bayi baru lahir. Nah, di sini saya klik untuk memindahkan ke kanan, bisa diklik 2 kali atau diklik sekali kemudian pilih nih yang ada tombol panah ke kanan ini yang one selected, kita klik. Nah, dia akan terpindah ke kanan. Jadi kalau sudah berpindah ke kanan, berarti data elemennya sudah terpilih di dataset ini begitu. Sebagai contoh, di sini ada banyak sekali ya. Makanya kemarin kami menyarankan Bapak Ibu menggunakan inisial supaya mudah. Misal di sini ada ACL ini ya. Kalau saya ketik ACL ya yang muncul hanya yang ada inisial ACL-nya saja. Nanti tinggal dipindah semua ke sebelah kanan. Gitu nggih. Nah, jadi kita kembali ke tempat milik Mbak Gaby. Nah, di Mbak Gaby di sini juga ada surviving infant yang tahunan. Nah, kita pindahkan juga yang surviving infant. Nah, sudah terpindah. Berarti di dataset imunisasi tahunan ini hanya ada 2 data elemen yang kita masukkan, yaitu bayi baru lahir dan surviving infant, sesuai dengan dummy tabelnya. Begitu. Kalau sudah, kita pindah ke bawah. Nah, ini kemudian yang paling penting juga, jadi kita memilih di level mana data itu akan dimasukkan. Sebenarnya bisa, level 1 sampai 4 itu bisa memasukkan data dalam waktu bersamaan bisa. Cuman biasanya kalau yang ada di lapangan itu biasanya hanya misal level puskesmas saja yang melakukan entry data, atau mungkin level puskesmas dan dinkes gitu. Nanti untuk yang level nasional, provinsi, sifatnya hanya melihat laporan saja, melihat dashboard saja. Jadi tidak ada kegiatan untuk melakukan entry data. Yang paling sering dilakukan pada level puskesmas. Nah, di sini cara memilihnya bagaimana? Nah, kemarin Bapak Ibu sudah membuat org unit di sini ya, sudah sempat kami cleaning juga. Tapi mungkin mohon maaf, kami minta tolong nanti ditambahkan Bapak Ibu silakan buat puskesmasnya, karena ternyata ada beberapa yang belum ada puskesmasnya. Kayak tadi di Cirebon gitu, masih ada belum puskesmas. Jadi silakan kami ingatkan sekali lagi untuk Bapak Ibu yang belum sempat membuat puskesmasnya, silakan nanti ditambahkan puskesmasnya tadi paling tidak 5 atau berapa sesuai dengan sekarang tinggal di mana. Misal saya tinggal di Jogja ya, di kota Jogja, saya malah nggak apa nih, cuma puskesmasnya ada berapa gitu ya. Nah, oh ini ada sewonnya, harusnya bukan di Jogja ya, dia masuk ke Bantul, nanti kita pindahkan. Atau mungkin yang kemarin merasa membuat sewon, silakan dipindahkan nanti ya, menggunakan hierarchy operation gitu. Nah, di sini saya tinggal di Jogja, berarti nanti saya harus membuat minimal 5. Nanti ada puskesmas Mergangsan, puskesmas Kraton, puskesmas mana lagi? Ya, Jetis dan sebagainya gitu ya. Jadi kita tambahkan sendiri begitu. Jadi tidak hanya puskesmas wilayah di mana Bapak Ibu tinggal sekarang ya, silakan ditambahkan nanti. Nah, di sini
tadi saya mau milih level entry datanya yaitu di level puskesmas. Caranya bagaimana? Saya klik Indonesia. Nah, level paling tingginya sampai berubah menjadi orange. Sebenarnya bisa satu-satu ya. Nah, di sini saya pilih centang gitu, tapi agak lama. Apalagi nanti kalau puskesmasnya banyak gitu. Misal di Indonesia ada sampai ratusan tuh ya puskesmasnya, nggak mungkin kita centang satu-satu. Nah, cara paling mudahnya tadi kita klik level paling tingginya, tertingginya gitu Indonesia, sampai berwarna orange. Kalau berwarna orange berarti tertanda sudah terpilih. Kemudian pada organization unit level kita klik. Nah, puskesmas kemarin berada pada level 4 ya. Level 2 adalah provinsi, level ketiga kabupaten kota, level 4 adalah puskesmas. Di sini vaskes teman diwakili oleh puskesmas gitu ya. Kita klik level 4. Nah, kemudian kita klik select. Oke. Kalau sudah diklik, nanti dia akan muncul nomor-nomor di sini. Berarti puskesmas-puskesmas yang sudah ada di masing-masing provinsi ini akan sudah terpilih otomatis. Tidak perlu dipilih satu-satu. Tadi level 4 adalah vaskes ya, puskesmas. Jadi di nanti kita juga bisa ngecek nih, ternyata di DIY ada 11 puskesmas. Di Jambi ada 1 puskesmas, di Jawa Tengah ada 7 puskesmas gitu. Nah, jadi kami minta tolong Bapak Ibu nanti menambahkan unitnya puskesmas yang ada kayak gitu. Misal saya tinggal tadi di Jogja ada sekitar berapa puskesmas gitu, 9 10. Nah, saya tambahkan seluruh puskesmas. Tinggal membuat unit saja. Begitu nggih di bawah kota Jogja. Nah, kalau sudah kita klik save ya. Nah, di sini sudah ada info juga, ternyata sudah terpilih 36 puskesmas di Indonesia. Pastinya kurang ya, ada banyak sekali ya. Di sini sudah ada keterangan jumlah unitnya. Gitu. Kalau sudah selesai, kita kembali ke atas lagi. Jadi untuk dataset ini yang penting yang pertama nama datasetnya atau nama formnya. Di sini kita akan membuat imunisasi tahunan, berarti saya buat infocus imunisasi tahunan. Saya turun ke bawah, ini mungkin dibuat default saja, 0015. Kemudian period type-nya kita buat sesuai dengan data. Oh ya, ini berarti ada yang salah. Jadi kan datanya tahunan ya. Berarti di sini kita klik yang yearly. Seperti itu. Nah, kalau sudah kita turun ke bawah, tinggal memasukkan data elemen yang memang diisinya secara tahunan gitu ya. Tadi ada bayi baru lahir dan surviving infant. Kalau sudah, kita klik save. Nah, sudah jadi. Jadi sudah masuk ke daftar dataset yang sudah dibuat. Di sini periode type-nya adalah tahunan. Kalau kayak zoonosis ini dia sifatnya bulanan. Nah, mungkin sampai sini dulu kita membuka sesi diskusi. Silakan Bapak Ibu jika ingin ada yang diskusikan. Saya Kak izin pertanyaan. Oh iya, silakan. Yang mengenai data elemen tadi sebetulnya masih agak bingung mana kolom yang betul-betul kosong sama yang 0. Karena misalnya kayak Baduta itu di Januari kan sebetulnya di kolom itu terisi angka 00000. Sama yang wanita usia subur itu juga kan yang bagian bumil diisi 0000, yang tidak hamil juga ada isinya 000. Nah, itu saya masih bingung mana yang sebetulnya yang perlu di-entry, 0 yang perlu di-entry sama 0 yang tidak di-entry. Terus yang kedua yang tentang jumlah anak kelas 1, 2, 1, 2, 5, 6 itu juga ada isi 00-nya ya di bagian tab bias. Sama di yang desa UCI itu juga ada isi untuk jumlah desa atau kelurahan itu juga isinya angka 0000 begitu Pak. Terima kasih. Ini ya, yang biasa ya. uji ya. Iya, mohon penjelasannya soalnya masih bingung. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ibu pertanyaannya. Ya, baik, bagus sekali. Jadi nah di sini 00 di sini dia sifatnya sistem ya. Jadi memang ini kemarin kami hapus ya. Jadi sebenarnya kalau di form aslinya ini datanya ini terisi semua. Jadi ini karena dummy tabel ya, jadi kami kita hanya memasukkan data yang tadi yang terkait dengan imunisasi Baduta saja. Jadi yang terkait ibu hamil, kemudian yang imunisasi itu ya, yang rutin bias gitu, itu kita hapus karena supaya nanti waktu entry datanya Bapak Ibu tidak kebanyakan kayak gitu. Nah, kemudian kalau ada angka 00 di sini, ini memang dari sistemnya, jadi tidak bisa kita hapus. Nah, kalau kita hapus karena sifatnya dia default ya, diprotek oleh dari subjek imunisasi, jadi kita tidak bisa menghapus. Nah, memang berarti jadi yang dibuat jangan hanya ini saja, yang datanya mungkin jumlahnya ribuan ini, gitu ya. Jadi 00 di sini itu dia sifatnya default ya, sudah ada di Excel-nya, jadi tidak perlu dibuat gitu ya. Mungkin mohon maaf, mungkin kemarin kami menyampaikan informasinya belum jelas dan kurang lengkap, jadi
mengakibatkan kerancuan di sini. Jadi yang dibuatkan saja itu yang ini saja, yang angkanya agregatnya itu yang mungkin lebih dari 0 berarti ya, yang sekitar ratusan atau ribuan ini gitu. Jadi yang 00 ini diabaikan saja begitu. Begitu pula dengan yang ada di bias dan uji ini. Nah, ini dia sifatnya nah, kalau ini juga sama. Jadi karena di data dasarnya 0 ya, nggak ada isinya, jadi sama mereka dibikin defaultnya 0. Jadi untuk bias dan uji ini dikesampingkan saja, tidak usah dikerjakan. Jadi memang sekali lagi angka 0-nya itu muncul karena defaultnya, karena default dari form Excel-nya seperti itu. Jadi tidak perlu dibuat. Jadi yang dibuat tadi sekali lagi hanya ini, yang sheet data dasar ini hanya bayi baru lahir, surviving infant. Kemudian kalau bulanannya, ini karena sudah sama tidak perlu kita buat. Nah ini yang, mohon maaf, agak kepotong. Nah ini jadi yang HP 0 kurang dari 24 jam, HP 017 hari, dan seterusnya sampai ke campak rubella. Sedangkan kayak campak ini kan tidak ada datanya, tidak perlu dibuat. Kemudian pneumococcus ini tidak ada datanya, tidak perlu dibuat. Kemudian yang pneumococcus yang satu juga tidak ada datanya, juga tidak perlu dibuat seperti itu. Nah, tapi lain halnya, semisal nanti di data di sini gitu ya, misal di bulan tertentu misalnya, tapi saya nggak tahu di bulan apa gitu. Misal di sini, di sini ada 0 misal sebagai contoh. Di sini nanti yang mendapatkan kolom bukan mendapatkan, kebetulan mengentry data dari kolom yang nomor 13 ini, baris 13 ini, yang M ini, untuk data HB01 sampai 7-nya ternyata angkanya 0. Nah, ini berarti nanti pada sistem bisa kita masukkan angka 0. Jadi tidak dikosongkan ya, karena mungkin di data kesehatan, data rutin, itu angka 0 dengan kosong itu berbeda. Jadi angka 0 itu kan berarti memang tidak ada, misal kalau imunisasi berarti tidak ada yang melakukan imunisasi. Atau mungkin kalau kasus, tidak ada kasus. Berbeda dengan kosong. Kalau kosong itu yang pertama kemungkinan belum dilakukan pengambilan data, atau ada data yang hilang. Seperti itu. Jadi untuk 0 yang ini nanti ya tetap dimasukkan angka 0 saja. Seperti itu. Mohon maaf apakah sudah menjawab atau masih tambah bingung? Oh ya, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya. Mungkin ada yang lain, Bapak Ibu silakan. Yang izin bertanya, Pak. Silakan. Begini, saya kan menggunakan PC, Pak, tidak menggunakan server kemarin itu. Terus kan tadi saya mendengar keterangan dari Pak Gugu, katanya silakan ditambahkan. Sedangkan ada juga instruksi bahwasanya nanti ada data elemen yang memang dari Bapak saja gitu. Jadi sebaiknya apakah saya beralih ke server juga atau gimana, Pak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi kata Bapak puskesmasnya perlu ditambahkan. Yang ditambahkan itu puskesmas daerah asal atau puskesmas yang ada di Danitabel ya, Pak? Oh ya, baik, terima kasih. Kita membahas ini dulu ya, yang terakhir ditanyakan ini dulu. Ya, terkait tadi datanya, kalau menggunakan DHIS2 yang terinstall pada laptop masing-masing. Nah, Bapak Ibu silakan membuat data elemen. Tadi mereka sudah membuat data elemen yang di PC masing-masing dan pasti tidak bercampur dengan data elemen yang lain. Tadi semisal Mbak Vivi sebagai Mbak Vivi ya, kita contohkan ya Mbak Vivi ya. Ya, Mbak Vivi DHIS2-nya berhasil terinstall. Mbak Vivi kemarin bikin data elemennya Vivi _ bayi baru lahir dan seterusnya. Nah, silakan membuat datasetnya berarti dari data elemen itu saja, gitu. Jadi tidak perlu memperhatikan yang ada di sini. Nah, kenapa yang di sini kita hanya milih satu? Karena kalau Bapak Ibu lihat di sini sudah terkumpul sekitar 1009 data elemen. Nah, kan tidak mungkin ya kita pilihnya tadi terlalu banyak gitu. Jadi kemarin kita pilih secara random dan kebetulan data struktur rapi, kita pilih yang milik punya Mbak Gaby. Jadi untuk teman-teman yang belum berhasil menginstal DHIS2 dan menggunakan DHIS2 server, nanti entry datanya menggunakan dataset yang kita buat di sini. Tadi ya, infocus _ imunisasi tahunan, di mana data elemennya adalah milik Mbak Gaby yang kita masukkan. Sedangkan teman-teman yang sudah berhasil menginstal DHIS2 di PC-nya atau laptop masing-masing, silahkan menggunakan data elemen masing-masing karena tidak bercampur dengan data elemen yang lain. Jadi silahkan gunakan saja data elemen yang Bapak Ibu buat pada DHIS2 yang terinstall pada laptop Bapak Ibu masing-masing seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait org unit ya. Nah di sini maksudnya adalah jadi kita berarti kembali lagi nanti Bapak Ibu silahkan kembali ke organisasi unit gitu ya. Masuk ke organisasi unit, kemudian menambahkan puskesmas yang tempat tinggalnya saja. Semisal Mbak Vivi tinggal di mana saya lupa ya, di Tuban ya kalau nggak salah. Nah di Jawa Timur gitu,
Kemudian Mbak Vivi di sini membuat Kabupaten Tuban. Nah, di sini membuat Kabupaten Tuban. Nah, Mbak Vivi menambahkan puskesmas yang ada di Kabupaten Tuban, gitu ya. Mungkin ada sekitar 6 atau 7 gitu per masing-masing kabupatennya. Gitu. Saya nggak tahu persebarannya berapa jumlahnya gitu ya. Semisal di Jogja ada sekitar mungkin 9 atau 10 ya, saya menambahkan puskesmas itu tadi. Nah, kemudian kalau nanti ada yang bertabrakan ya, misal kita sama-sama tinggal di Jogja gitu. Begini saja, nanti silakan dibuat dahulu, nanti kemudian kita Bapak Ibu evaluasi dari berikutnya, apakah ada yang double kemudian dihapus ya. Nanti ya akan kami bantu juga untuk cleaningnya. Misal saya tinggal di Jogja gitu, saya tinggal di Tuban bersama Mbak Vivi. Terus saya sudah membuat 10, Mbak Vivi juga sudah membuat 10. Nah nanti di hari berikutnya antara saya atau Mbak Vivi ngecek lagi. Wah ternyata double nih puskesmas A misalnya, berarti saya mengkontak Mbak Vivi gitu, dihapus saja. Silakan gunakan grup WhatsApp ya. Mungkin bisa saling akhirnya mengetahui ternyata di 38 teman-teman ini ada yang ternyata kita berasal dari daerah yang sama gitu ya gitu. Jadi kita saling kontak, oh ini ada yang double nih puskesmasnya, ini yang dihapus punya siapa kayak gitu ya. Karena kami butuh bantuan juga karena ada banyak banget nanti puskesmasnya. Jadi mungkin kami minta tolong Bapak Ibu nanti yang kalau puskesmasnya double di daerah yang sama silahkan di cleaning masing-masing tim gitu ya. Misal ada 4 orang yang berasal dari Jogja, sama-sama Jogja ya. Silahkan saling koordinasi. Ini yang dihapus yang puskesmas mana. Atau mungkin bisa diwakilkan. Misal Bapak ini ya gitu ya. Silakan Bapak minta tolong gitu dibuatkan puskesmas yang ada di sini atau mungkin saling dibantu gitu. Mungkin itu terkait of unitnya. Apakah menjawab? Terima kasih Pak. Berarti saya nggak perlu beralih ke server ya Pak? Iya, tidak perlu ya. Jadi silakan digunakan saja yang di laptop PC masing-masing gitu. Nah, kalau yang laptop dan PC masing-masing juga org unitnya lebih mudah ya, karena tinggal tidak khawatir akan ke double karena hanya digunakan individu saja. Tapi untuk teman-teman atau Bapak Ibu yang menggunakan DS2 yang server tadi kemungkinan akan ada yang double. Di Bantul nanti ada Sewon 2 gitu. Nah, ternyata ada yang buat Sewon yang mahasiswa satu membuat Sewon, mahasiswa membuat sama Sewon. Nah, silakan koordinasi ini ada yang 2 kita hapus yang mana. Jadi diusahakan hanya ada 1 puskesmas saja. Gitu nggih. Ya, silakan Bapak Ibu juga ada yang ingin didiskusikan lagi. Jika tidak ada, kita akan berlanjut ke data entry karena sudah jadi formnya ya. Oh ya, data setnya kurang 1 yang bulanan, tadi baru yang tahunan saja. Silakan Bapak Ibu. Jika tidak ada yang tanyakan, kita lanjutkan. Tadi kalau tidak salah ada yang mau didiskusikan lagi nggih? Ada 1 lagi tadi. Halo, tidak ada? Atau mic saya mati ya? Nyala Mas Rio. Oh ya. Oke. Ya, kalau sudah tidak ada, tadi sudah kita buatkan. Mohon maaf ya agak berisik saya di rumah. Nah, di sini ada Infoskes imunisasi tahunan. Kemudian kita buat yang bulanan. Sama prosedurnya kayak tadi. Kita klik plus. Nah, di sini kita buat Infokes imunisasi bulanan. Oke. Nah, kemudian kita lewati saja. Nah, di sini sudah bulanan, otomatis tidak apa-apa. Kita lewati saja. Atau gini saja biar terstruktur ya. Jadi kita tulis namanya, kemudian expire sama auditor date-nya kita buat 00, tanggal pengumpulan datanya kita buat tanggal 15, period type-nya kita buat bulanan, karena datanya yang ini bulanan, kalau tadi tahunan, sekarang bulanan. Kategori combination-nya kita klik none saja. Kemudian, nah ini data elemennya. Kita masukkan yang mana? Nah, kita buka ke sheet yang bulan Januari. Karena dia pasti mewakili sheet yang dari Februari, Maret, dan seterusnya. Sebenarnya saya bisa saya head nggak ya? Nah, ini nggih. Nah, kita yang pertama masukkan yang HB0 kurang dari 24 jam. Tadi kita menggunakan milik Mbak Gaby. Nah, kurang dari 24 jam, kita masukkan. Kita klik 2 kali, pindah ke kanan. Kemudian HB0 1 sampai 7 hari. BCG ya, kita pindah lagi. Polio DPT 1 ya. 2 dan 3 polio 2. Kemudian kita masukkan DPT HB2, kemudian polio 3. Kemudian apa lagi ini? DPT HB3, polio 4. Oh, ada IPV juga. Dan
Ini ya, sampai rubella terakhir. Oke, jadi sudah masuk semua ke sebelah kanan. Jadi kita memilih opsi yang tersedia di sebelah kiri, kita pindahkan ke kanan sebagai tanda kalau dia sudah bisa, dia akan dilakukan data entry, data elemennya. Gitu. Dimasukkan dalam dataset ini. Sama seperti tadi yang tahunan, level of unitnya adalah Puskesmas. Kita klik dulu Indonesia sampai berwarna orange. Kemudian organization unit levelnya, kita pilih level 4, Puskesmas tadi. Kemudian kita klik select. Nah, dia sudah terpilih otomatis. Daripada kita milih satu-satu ya, karena ya ini untuk 37, nanti kalau ada sekitar ratusan kan agak panjang. Kalau sudah, kita klik save. Nah, sudah ada 2 ya. Mohon maaf ini tidak terlihat. Nah, ini ya, jadi ada infokes imunisasi tahunan dan infokes imunisasi bulanan. Gitu. Kalau sudah, nah, tahap berikutnya adalah kita tinggal melakukan yang namanya data entry, gitu ya. Data entry, kita masuk ke modul karena kita berubah fitur, gitu ya. Kita klik kanan atas ini, search apps, kita klik data entry. Nah, namanya sudah jelas sekali data entry. Oh, berarti modul ini digunakan untuk data entry. Nah, dari data kesehatan yang ada. Nah, di sini tampilan sebelah kiri itu adalah kita harus milih dulu dataset ini atau form ini akan kita masukkan dalam level apa, gitu ya. Kebetulan tadi di imunisasi levelnya Puskesmas. Saya mau masukkan, ya di sini saya ada form Excel lagi. Nah, sebagai contoh. Nah ini ya, di sini saya ada Puskesmas A gitu ya. Kebetulan saya tinggal di dekat Puskesmas Mergangsan gitu. Saya klik DIY, saya klik. Jadi ini tanda plus minus ini maksudnya expand gitu ya, di expand atau di maksimal atau di minimas gitu. Jadi level tertingginya Indonesia, kalau kita memilih di bawahnya kita maximize, akan muncul provinsi di bawahnya. Saat provinsi kita maximize lagi akan muncul kabupaten kota. Saat kabupaten kota kita expand lagi, dia akan muncul puskesmasnya atau level 4-nya tadi ya, Vaskes ya. Nah, di sini saya harus milih dulu di mana saya akan melakukan data entry. Di sini saya melakukan data entry di Puskesmas Mergangsan. Saya klik sampai berubah berwarna orange. Nah, di sini juga namanya berubah menjadi Puskesmas Mergangsan gitu ya di op unitnya ini. Kemudian sebentar saya lebarkan sedikit. Nah, di sini. Kemudian datasetnya kita pilih. Nah, kita memasukkan data yang apa dulu ini? Apakah yang tahunan atau bulanan datasetnya? Biasanya kita masukkan yang tahunan dulu, yang di data dasar. Saya klik tahunan. Nah, kemudian saya mau ngantri tahun berapa nih gitu ya. Di sini cuma ada 2019 karena tadi di apa? Future periodnya itu berarti harus kita pilih satu. Nah, di sini supaya kita rubah menjadi satu gitu. Semoga 2020-nya kebuka. Nah, tadi dataset ya, tahunan. Nah, ini open future periodnya adalah 1. Kita rubah menjadi 1. Dan kita save yang bulanan juga biar sama, biar bulan Novembernya kebuka ya, tidak hanya bulan Oktober saja. Nah, kita rubah menjadi 1. Kita klik save. Nah, semisal Bapak Ibu nanti menemui kendala saat sudah melakukan perubahan tapi tidak berubah, kita harus meng-clear change-nya dulu. Jadi kan karena DS2 ini kan berbasis web ya, web-based gitu untuk sistemnya. Kemudian penyimpanannya juga menggunakan yang ada di server kayak gitu. Nah, DS2 ini masih ada kekurangan. Dia kalau misal tidak kita clear change-nya, itu nanti perubahannya tidak terlihat. Jadi misal tadi kita sudah berubah menjadi 1, nanti biasanya belum muncul dari perubahannya. Nah, kita upayakan dengan tadi namanya browser Git Cleaner gitu ya. Kemudian kita clear. Nah, sudah sampai clear gini. Kemudian kita buka data entry yang tadi. Semoga kebuka ya yang 2020-nya. Nah, ini ya sudah kebuka 2020-nya. Jadi tadi kenapa tidak muncul 2020-nya? Karena di dataset tadi yang open future period-nya saya tulis 0. Berarti karena 2020 itu dianggapnya masih berjalan ya. Kan belum habis 2020 ini. Jadi masih di log di 2019 karena 2020 masih berjalan. Makanya dia tidak dibuka.
Sedangkan kalau kita tambahkan 1 tadi 2020 yang masih berjalan, kan yang 2019 itu yang tahun terakhir, ditambahkan 1. Nah, satunya itu adalah 2020. Nanti kalau kita mengisikan 2, berarti nanti ada 2021 dan seterusnya. Begitu juga dengan yang bulanan. Kalau kita pilih yang bulanan. Nah, di sini November 2020, karena sekarang November sedang berjalan ya. Nah, kalau tadi kita misal angkanya adalah 0, di open feature periods-nya hanya dibatasi sampai bulan Oktober. Karena bulan November masih berjalan, belum habis. Karena kita tambahkan 1, menjadi bulan Novembernya terbuka. Kita tambahkan 2, bulan Desember terbuka. Seperti itu, oke? Nah, kita kembali yang ke tahunan. Saya mau entry data tahun 2020. Nah, ini akan muncul form seperti ini ya, tidak persis banget ya dengan yang ada di Excel, ya enggak apa-apa. Nah, di sini saya mau memasukkan dulu nih datanya. Contohnya saya di Puskesmas A gitu ya. Di sini laki-lakinya ada 119, perempuannya ada 104. Nah, gitu. Kemudian surviving infant-nya di sini kita lihat ada 116. Kemudian di yang perempuannya 103. Nah, sudah selesai. Kemudian jika ada pertanyaan gitu biasanya, kalau kita sudah entry data, apakah kita perlu mengklik sebuah tombol untuk menge-save? Nah, di DS2 tidak perlu. Jadi, selama kolom itu sudah berubah menjadi hijau, berarti datanya sudah berhasil di entry. Biasanya kalau ini nanti berubah menjadi, mungkin tandanya malah justru merah atau kuning, itu berarti ada kendala koneksi internet. Nah, itu berarti datanya belum berhasil dilakukan entry ke DS2. Nah, ini biasanya yang terburu-buru gitu ya, melakukan data entry, tidak lihat cek koneksi internetnya apakah lancar tidak, entry data, ternyata di sini warnanya sekitar kemungkinan kuning atau merah gitu di kolomnya. Nah, berarti itu datanya tidak masuk. Saat nanti close DS2, login lagi, kok datanya hilang ya, karena tidak masuk. Seandainya saya pindah ini ya, saya pindah ke Puskesmas Umberharjo. Saya pindah ke Makassar lagi, nah datanya sudah masuk otomatis, tidak perlu memencet tombol apapun. Nah, mungkin ada informasi tambahan. Jadi tadi kalau kita menyinggung itu ada namanya pengecekan kualitas data tadi ya, ada completeness, ada timeliness dan sebagainya. Nah, di sini ada tombol namanya complete. Nah, semisal nanti puskesmas tersebut mengeklik tombol complete ini ya, saya klik tombol complete. Dia ada warning atau notifikasi apakah benar datanya sudah komplit. Nah, gitu. Oh, sudah komplit kok, 4-4-nya sudah ada datanya, saya klik OK. Nah, nanti saat pengecekan kualitas data mungkin di setiap bulan, 6 bulan sekali atau mungkin di tiap akhir tahun gitu, bisa ketahuan puskesmas mana ya yang ternyata datanya komplit gitu. Oh, ternyata puskesmas ini tidak mengklik komplit dan sebagainya. Nah, sebenarnya ada setting juga, settingan di dataset, klik komplit ini hanya bisa diklik kalau benar-benar kolomnya terisi semua, gitu ya. Jadi kalau yang kayak ini kan tadi kemungkinan nanti ada petugas yang wah ini masih ada yang bolong 5 nih, saya klik komplit saja biar nanti data kualitas kelihatan komplit gitu. Padahal setelah dicek datanya ada yang bolong gitu, yang 5. Tapi dia sudah mengecek komplit. Nah, di dataset tadi pengaturan dataset itu juga ada pengaturan di mana tombol komplit ini baru bisa diklik kalau benar-benar datanya di entry semua, gitu ya. Nah, cuman di sini kita buka kenapa? Karena seperti data yang ini ya. Nah, di sini kalau di imunisasi itu ada kolom seperti ini ya, pneumokokus. Itu kan memang karena tidak ada datanya, karena imunisasi ini kan imunisasi pilihan kalau tidak salah. Jadi imunisasi yang tidak diberikan rutin seperti imunisasi yang lain. Jadi tidak mengisi ini pun bukan menjadi masalah gitu. Nanti kalau seandainya tadi kita setting bisa diklik gitu, tidak bisa diklik komplit kalau tidak perlu, nanti banyak puskesmas yang tidak komplit karena tidak mengisikan yang pneumokokus ini. Makanya kita buka untuk komplitnya ini bisa diisikan kapanpun. Yang pasti petugasnya mengklik komplit kalau benar-benar datanya sudah ada semua. Nanti kalau seandainya ada audit gitu ya, saat dicek oh ternyata memang banyak yang bolong gitu. Kalau mungkin cuma 1-2 tidak apa-apa ya, mungkin kelewatan. Tapi kalau yang sampai 5-6 gitu wah itu disengaja bolongnya seperti itu. Nah, itu terkait data entry Bapak Ibu, silakan jika ingin ada diskusikan, monggo. Jadi hanya itu saja. Ya, karena namanya data entry ya. Memasukkan data ke DS2 gitu. Silakan Bapak Ibu. Izin bertanya Pak Rio. Ya, silakan Ibu.
Tadi kan kalau tidak salah Bapak menjelaskan ada sekitar 5 atau 6 puskesmas, berarti nanti ganti puskesmas entry lagi begitu ya Pak? Iya, benar sekali Bu. Jadi semisal tadi saya sudah mengentry yang Mergangsan gitu nggih. Bulan Januari, kemudian saya mau pindah yang Kota Gede ya, saya tinggal klik yang Kota Gede saja. Nah, kemudian saya memasukkan datanya manual lagi. Nah, nanti makanya habis ini kita akan belajar ini Bu, data entry, data impor. Nah, data impor nanti kita istilahnya mengakumulasikan semua data dulu dari semua puskesmas, baru kita masukkan ke dalam sistem sekali klik tombol. Jadi tidak perlu ganti Mergangsan, ganti Kota Gede, gitu tidak perlu. Tapi nanti tantangannya adalah Bapak Ibu harus menyusun file CSV-nya nanti mungkin ya memang agak ribet di awal, tapi nanti saat mengetikkan datanya lebih cepat dan tinggal sekali klik tombol impor sudah Bapak Ibu tidak perlu mengklik lagi saya mau masuk entry yang Mergangsan, saya mau entry ke yang UBH, tidak perlu seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih sama-sama. Ya, mungkin Bapak Ibu yang lain silakan jika ingin ditanyakan. Tanya Mas Rio. Ya, silakan. Ini kan untuk yang puskesmasnya yang di Damitabel itu kan puskesmasnya A sampai Z gitu ya. Iya. Nah, kalau yang di DHIS itu kan ada nama PKM-nya apa. Nah, itu nanti kita entry-nya bebas aja puskesmas ABC atau bebas gimana? Oh ya. Itu atau pripun? Iya, baik. Terima kasih. Sebentar. Karena ini nggih Bapak Ibu kemungkinan ada di lokasi yang sama gitu ya. Nah, di sini mungkin nanti kita silakan Bapak Ibu bagi sendiri gitu ya. Yang seandainya letak puskesmasnya sama. Ini seperti apa? Misal gini. Saya tinggal di Kota Yogyakarta. Berarti nanti saya harus memasukkan data gitu ya. Saya harus melakukan entry data di 10 puskesmas ini ya. Nah, misalnya di sini ada 10 puskesmas. Nah, berarti saya berkewajiban memasukkan entry data ini dari data dasar yang tahunan sampai yang Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Nah, dan itu pun tidak hanya satu puskesmas. Tadi ada 10 ya kira-kira kalau misal saya tinggal di Yogyakarta berarti saya harus melakukan entry ke 10 puskesmas gitu ya. Jadi nanti misal ada puskesmas Kota Gede 1 ya saya entrykan Kota Gede 1 dan sebagainya gitu. Atau bagaimana guys? Maaf ya. Soalnya ini ternyata baru muncul ini apa ya? Takutnya ada nanti error waktu entry datanya. Atau begini saja. Bapak Ibu sementara melakukan entry data sesuai puskesmasnya dulu saja. Tapi lengkap ya bulan dari Januari, Februari, Maret gitu ya data dasar Januari, Februari. Misal tadi saya di Mergangsan, kemudian saya kalau di absen kemarin saya mendapatkan absen nomor 10 gitu ya, berarti saya berkewajiban mengentrikan data yang puskesmas C gitu ya. Jadi mulai dari data dasarnya, kemudian dari bulan Januarinya, kemudian bulan Februarinya, itu berarti saya memiliki kewajiban untuk melakukan entry data pada puskesmas tersebut gitu. Jadi walaupun Bapak Ibu menambahkan unit puskesmasnya bisa banyak, tapi monggo dicoba dulu entry data sesuai dengan puskesmas masing-masing. Gitu nggih, mungkin itu. Atau mungkin Bapak Ibu silakan boleh mengusulkan kira-kira bagaimana sistemnya enaknya begitu. Silakan. Berarti itu nanti satu mahasiswa mengisikan satu entry data di satu PKM gitu nggih, Mas? Oke, benar sekali Ibu. Jadi satu periode satu puskesmas gitu. Jadi tadi puskesmas Mergangsan saya memasukkan Damitabel ini tahun 2000. Oh, ini 2000. Oh, yang milik Bapak Ibu tahun berapa? Ada tahunnya enggak ya? Nah, tahun 2019 ya. Berarti nanti Bapak Ibu silakan entry data. Misal saya tadi puskesmas Mergangsan, entry data tahun 2019. Berarti di sini yang tahunannya, berarti saya mengentrikan data di tahun 2019. Sedangkan yang bulanannya silakan Bapak Ibu isikan dari Januari hingga Desember. Begitu nggih. Nanti kita lihat dulu saat visualisasi data apakah bisa menggambarkan, karena yang namanya data rutin itu akan terlihat grafiknya gitu ya. Misal sebagai contoh di sini yang zoonosis gitu. Nah gini nggih, terlihat datanya itu bisa kita lihat trennya gitu, tren waktunya, rasionya gitu nggih. Nah, grafiknya, tabelnya itu kalau lebih dari satu puskesmas kayak gitu. Jadi tapi tidak apa-apa, monggo Bapak Ibu silakan dicoba dulu, masukkan dulu saja sesuai dengan puskesmas masing-masing, gitu nggih, sesuai dengan periode waktunya.
Terima kasih, Mas. Ya, terima kasih, Bu. Apakah kira-kira ada yang meneruskan lagi, Bapak Ibu? Silakan. Mas Rio, Iya, mau silakan, tanya. Pak. Kalau entry data itu kan kita milih salah satu puskesmas, tapi kalau misal di daerah itu misal ada 10 puskesmas, tapi di situ ternyata di daerah tersebut ada 20 mahasiswa. Nanti apakah menggunakan data berbeda bulan atau nanti datanya di satu bulan yang sama di puskesmas tersebut? Takutnya nanti data di puskesmas tersebut jadi apa? Ada double data gitu. Diisi ulang lagi gitu ya, Pak ya. Jadi terisi ulang. Ya. Nah, ini berarti kami minta tolong tadi kalau menemui kasus seperti itu. Jadi semisal sebagai contoh, saya tadi di Mergangsan sudah akan entry data, tapi ternyata sudah ada datanya. Nah itu berarti kemungkinan saya tidak melakukan entry data atau sebelumnya kita koordinasi dulu. Makanya di sini Bapak Ibu silakan saling berkoordinasi berasal dari puskesmas yang mana gitu. Misal berada di satu lokasi yang sama. Kemudian kita pembagian tugas. Nah, misal dari 10 puskesmas tadi ada 20 mahasiswa. Puskesmas A dientrikan datanya oleh mahasiswa 1 dan mahasiswa nomor 2. Mahasiswa 1 itu mengentrikan data dari Januari sampai bulan Juni. Mahasiswa 2 mengentrikan data dari bulan Juli sampai bulan Desember. Nah, nanti puskesmas yang B dilakukan entry data oleh mahasiswa nomor 3 dan mahasiswa nomor 4. Nah, mahasiswa nomor 3 entry data yang bulan Januari sampai Juni, mahasiswa nomor 4 mengentrikan data bulan Juli hingga Desember, seperti itu. Mungkin ada ide lain, silakan. Kalau yang dari kami usulkan seperti itu. Bagaimana? Kalau yang di dalam tabelnya itu ada berapa puskesmas ya, Mas? Kalau yang kami sediakan ada 38. Oh, berarti lebih sedikit daripada jumlah puskesmas se-Indonesia ya? Oke. Nah, tadi kalau misalnya lebih sedikit bagaimana cara mengerjakannya? Nah, karena ini masih demi-tabel nggih, jadi bebas datanya. Jadi semisal tadi seperti dikatakan oleh Pak Guardian ya, semisal di Yogyakarta ada 10, berarti silakan entrikan data yang 10 saja. Nih, yang puskesmas A sampai puskesmas A sampai puskesmas C. Nanti misal di Jakarta gitu. Nah, di Jakarta ada 25. Tidak apa-apa, berarti silakan entrikan data dari A sampai ke Y gitu ya. Jadi datanya sama tidak apa-apa karena ini masih demi-tabel gitu. Tapi karena lokasinya berbeda jadi tidak masalah. Jadi mungkin nanti kasusnya gitu nggih. Waktu kita melakukan visualisasi data nanti sama nih ternyata misal di Jakarta sama Jogja kita bandingkan. Wah, ternyata sama ya karena nggak apa-apa. Kebetulan datanya ada yang sama dari nomor 1 sampai 10 gitu. Atau mungkin nanti Jogja dengan Surakarta apa Solo gitu ya, sama-sama 10 puskesmas, berarti caranya sama, tidak apa-apa. Jadi dientrikan datanya aja sesuai dengan jumlah masing-masing puskesmas yang ada di lokasi Bapak Ibu masing-masing. Contoh lagi, misal di Jawa Barat gitu nggih. Nah, di sini misal nanti ada 12 puskesmas. Nah, silakan Bapak Ibu berkoordinasi di Jawa Barat itu melakukan entry data dari A sampai L gitu saja. Tidak apa-apa sama dengan nanti yang daerah lain yang tugas A, B, C, tidak apa-apa. Kayak gitu nggih. Mungkin itu Bu, apakah mohon maaf cukup menjawab? Sudah, Mas, sudah jelas. Ya, jadi tidak apa-apa cuma sampai 38 tidak apa-apa. Tapi kan jumlahnya beda-beda nggih. Nah, jadi yang sampai 19 silahkan dientrikan sampai 19 atau mungkin nanti ada yang sampai kebetulan nanti tapi kayaknya nggak ada ya semoga. Ada yang puskesmasnya sampai 50 misal. Wah, ini ternyata cuma ada 38. Berarti sisa 50-nya 12-nya diulangi lagi saja dari yang A sampai yang L begitu nggih. Jadi tadi kalau semisal terdapat 50 puskesmas gitu ya. Nah, wah ini kekosongan 12 data ini kita ambil dari mana? Ya, kita Bapak Ibu silakan kembali lagi ke atas. Nah, diambil lagi 12 dari atasnya gitu. Atau mungkin dari bawahnya gini atau random dari yang L ke mana gitu. Monggo juga boleh, tidak apa-apa gitu. Karena di sini yang penting Bapak Ibu sudah ini dulu memahami data yang dihentikan itu seperti apa gitu, cara entry-nya seperti apa. Mungkin nanti di lapangan Bapak Ibu sudah menemukan data yang lebih real ya, yang lebih pasti itu datanya ya sudah tidak ini lagi. Sudah lebih ini data kesehatan nih yang bisa kita entrykan di
DS2 gitu. Monggo silakan Bapak Ibu juga ingin ada yang didiskusikan lagi. Yes, sepertinya tidak ada nih. Kita lanjutkan ke data impor. Nah, di sini Aryo yang bertanya, iya, silakan. Iya, silakan. Misalnya kayak gini di daerah saya masukkan misalnya ditambahkan 5 puskesmas lagi. Yang data 5 puskesmas itu berarti terserah dari urutan A sampai yang 38 itu mau diambil ya Pak ya? Iya, benar sekali. Jadi monggo, mau yang mana enaknya mau di entry gitu nggih. Baik Pak. Ya, terima kasih. Berikutnya, mungkin ada yang mau diskusi lagi, silakan Bapak Ibu. Maaf Pak Rio, izin memastikan untuk maksud jumlah puskesmas di daerah saya itu maksudnya daerah di provinsinya atau jumlah di tingkat kabupatennya ya Pak? Ya baik Bu, jumlah puskesmasnya itu. Jadi, jumlah puskesmasnya di tingkat kabupaten kota gitu nggih. Nah, mungkin kita gambarkan sekali lagi. Semisal saya dan Mbak Vivi gitu ya. Saya mahasiswa Rio dan Mbak Vivi tinggal sama-sama di kota Jogja gitu nggih. Nah, di sini di kota Jogja. Semisal di kota Jogja itu ada berapa sih? Sekitar 10 ya. Semisal sekitar 10 puskesmas yang ada di kota Jogja. Nah, berarti saya harus koordinasi dulu dengan Mbak Vivi. Mbak Vivi ini ada 10 nih. Apakah yang mau menambahkan saya dulu semuanya? Oh ya nggak apa-apa Mas. Mas Rio aja yang menambahkan. Berarti saya tambahkan 10 puskesmasnya. Tapi nanti karena bikin org unit mungkin tidak terlalu susah ya. Jadi mungkin nanti silakan monggo. Mau yang menambahkan siapa supaya jadi jumlahnya ada 10 gitu. Saya dan Mbak Vivi atau mungkin 5 juga bisa. Atau saya sudah membuat 8 ternyata kurang 2, Mbak Vivi menambahkan yang 2. Kemudian kemudian untuk data entry-nya supaya lebih adil dibuat pasti dibagi sama rata. Nah, jadi Mbak Vivi saya entry yang 5 puskesmas dulu nih. Yang teratas Mbak Vivi yang 5, di bawahnya ya. Oh, saya yang atasnya cuma itu juga boleh. Jadi Mbak Vivi yang 5 atasnya, Mbak Vivi yang di bawahnya boleh. Jadi di sini kami minta tolong kepada Bapak Ibu untuk saling koordinasi ke teman-teman yang lokasi atau tempat tinggalnya sama kebetulan domisilinya gitu. Jadi kan sudah ada WhatsApp grup nih, silakan Bapak Ibu disitu didamaikan saja gitu. Bisa saling berkoordinasi atau mungkin ada salah satu yang mungkin bisa dibantu Bu Heni atau mungkin ada satu orang yang ditunjuk gitu untuk mengkoordinasi gitu, dibuat list siapa yang dari Banten gitu diurutkan, siapa yang dari Gunung Kidul Sleman gitu siapa saja. Jadi dibuat per kabupaten kota gitu nggih. Nah, baru nanti silakan dicek bersama-sama unitnya apakah sudah lengkap puskesmasnya. Oh nih puskesmasnya kurang 8, silakan mau siapa yang membuat kayak gitu kan. Nanti rebut-rebutan gak ada yang membuat akhirnya. Jadi gitu saja nggih. Silakan Bapak Ibu kami minta tolong untuk saling berkoordinasi pembuatannya bagaimana. Tapi levelnya adalah level kabupaten kota gitu nggih. Jadi saya tinggal di Jogja ya saya tidak perlu memilih yang ada di Bantul gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih kembali Bu. Nah, kalau tidak ada, silakan. Ya, silakan. Ya, tadi memastikan lagi untuk entrian berarti nggak jadi sesuai absensi ya berarti ya Pak ya? Iya, yang absensi mungkin ganti saja, tidak jadi mohon maaf karena pergantian tadi. Jadi disesuaikan dengan format yang tadi saja. Gitu. Oke, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ya. Nah, mungkin ada lagi yang silakan yang ingin didiskusikan Bapak Ibu. Kalau tidak ada, kita sekarang menuju ke data impor. Nah ini, jadi di DS2 ini sebenarnya ada berbagai macam metode untuk memasukkan data ke dalam DS2. Kalau waktu itu kita di awal menyebutkan kalau tidak salah waktu di latar belakang DS2 itu ya yang sejarah-sejarah itu yang pertama bisa melalui integrasi aplikasi bridging gitu ya. Jadi misal DS2 ini di-bridgingkan dengan aplikasi, misal kalau di Jogja kayak mungkin ada Kesga Web dengan aplikasi Sismal yang malaria di sebenarnya nggak saya lupa. Kemudian di-bridgingkan dengan aplikasi SITT gitu yang SITB itu ya. Kemudian dengan aplikasi apalagi itu yang bulanan tuh ya, data bulanan rutin itu apa ya saya lupa namanya yang di Indonesia itu. Nah, jadi
itu yang pertama, melakukan memasukkan data entry di sini. Jadi melakukan bridging datanya. Jadi tidak kita entry satu-satu karena sudah di-bridgingkan dengan aplikasi. Yang kedua tadi menggunakan dataset tadi. Kita membuat dataset, kemudian kita melakukan data entry pada modul data entry. Itu yang kedua, data bisa masuk ke DS2. Yang ketiga yaitu menggunakan data import. Nah, data import ini bisa memudahkan, bisa menyulitkan gitu. Jadi ada dua pilihan. Tapi nanti ada juga yang keempat, menggunakan Excel importer aplikasi. Jadi kita menginstal namanya Excel importer. Coba kami kurang tahu, mungkin nanti kita diskusikan lagi dengan Dr. Guardian apakah yang Excel importer ini akan kita gunakan untuk masukkan data. Tapi di sini kita bahas yang data import dulu. Nah, data import ini kelebihannya apa? Jadi tadi ada pertanyaan, saya lupa pertanyaan dengan Bu siapa. Tadi kalau misal saya mengentrikan Puskesmas Megrangsan, berarti kalau saya mau pindah ke kota gede ya berarti saya klik yang kota gede. Kemudian saya entry data lagi. Kita klik ini lagi gitu ya. Nah, kemudian baru mengentrikan datanya. Jadi satu-satu. Nah, kalau yang data import nanti dia kita buat dulu di Excel semua. Datanya kita akumulasikan di Excel gitu. Memang agak lama nanti, tidak apa-apa. Jadi nanti emang kita buat lama gitu, kita buat lengkap gitu ya. Nah, kalau sudah jadi, tinggal kita klik nanti namanya tombol. Nanti kita klik impor. Gitu. Nanti kalau sudah terimpor ya sudah, semua data sudah masuk ke dalam sistem. Tidak perlu lagi ngetik Megrangsan, Cirebon, ini nggak perlu lagi karena datanya sudah kita satukan. Nah, mungkin kita langsung hands on saja. Untuk ekspor impor ini kita masuk ke modul namanya ekspor impor. Oh, yang impor ya. Nah, ini impor dan ekspor. Ternyata di DS2 ini juga bisa untuk ekspor ya. Jadi kalau kemarin masih kita kalau tidak salah ingat fitur-fitur DS2 itu ada ekspor. Jadi kalau kita memindahkan data elemen metadata dari DIS instan yang satu ke lain, tidak perlu membuat ulang lagi. Kita tinggal saja ekstrak data di sini, kita importkan ke DS2 ya. Gitu. Nah, sekarang kita akan mengimpor data. Biasanya pertanyaannya adalah, lah kalau kita mengimpor data kan berarti harus ada formatnya ya. Nah, kita formatnya dari mana dapatnya? Nah, gampang. Jadi kita lihat contohnya dulu saja gitu ya. Oh, tadi yang bulanan belum kita entry. Maaf. Yang bulanan tadi misal Megrangsan. Kemudian bulan Januari ya. Oh, maaf. Bulan Januari. Tapi di 2019 nggak apa ya? Buat ini aja. Tadi Excelnya ya ini ya. Misal bulan Januari itu ini saya hide dulu. Nah, di sini kita masukkan satu-satu. Nah, yang HBO kurang dari 24 jam ada 10 dan 9 laki-laki dan ya 10 9 gitu. Terus yang 1 sampai 7-nya 0 ya datanya ya, mana tadi yang ya 0 0 gitu. Kemudian BCG-nya 17 sampai 8 17 8 gitu. Kemudian yang polio ini agak lama ya namanya data entry ya. 18 dan 13. Kemudian DPT satunya kebetulan kosong. Nah, di sini berarti tidak perlu kita isikan karena memang tidak ada datanya. Beda dengan 0 ya. Nah, kemudian polio 2 12 dan 7. 12 dan 7 gitu ya. Kemudian DPT 2 ternyata kosong. Polio 3 di sini 6 dan 11. Dan 11. Kemudian berikutnya ini 000 tambah rubella 12 14. Nah, ini tinggal diintikan datanya saja. Oke, sudah masuk, warnanya sudah hijau. Nah, sekarang kita membuat template-nya nih. Nah, kan tadi datanya sudah ada ya. Oke, kita buat template-nya, Excel-nya. Nah, kita mengekspor data nanti. Jadi kita data ekspor. Kan kita melakukan data impor, cuman kita belum dapat formatnya nih. Excel-nya seperti apa? Nah, kita berarti harus melakukan ekspor data dulu. Kita klik data ekspor. Tadi datanya saya masukkan levelnya DIY, Yogyakarta, Megrangsan. Oke, tadi laporan yang bulanan dulu saja. Bulanan. Tadi saya memasukkannya bulan Januari ya. Oke, entitnya ya sudah. Formatnya CSV, ekspor.
Nah, datanya akan seperti ini, tapi wah berantakan ini ya karena formatnya CSV ya, tidak apa-apa. Kita ini dulu, kita breakdown, gunakan text to column, yang ini Bapak Ibu tidak perlu dipelajari, tidak apa-apa, ini cuma preview saja. Nah, di sini baru terlihat formatnya, gitu ya. Di sini baru terlihat formatnya. Di sini ada yang namanya header ya, data element, period, of unit, gitu ya. Kemudian kategori option combo, attribute option, value, dan sebagainya. Nah, untuk data impor, jadi kita memindahkan yang Excel di sini, dipindahkan ke sini. Ini yang storage by-nya kita hapus saja, ini tidak perlu ini. Nah, kita hapus. Jadi yang penting adalah data element, period, of unit, kategori option combo, attribute option combo, dan value-nya. Nah, jadi kita lihat yang kolom A dulu, data element. Data elemen mana sih yang mau kita masukkan? Seperti itu. Kemudian periodenya. Periodenya tadi misal tahun 2020 bulan Januari. Apakah data bulan Februari? Gitu. Kemudian of unitnya ini tadi Puskesmas Mergangsan. Nah, berarti saya melakukan entry datanya pada Puskesmas Mergangsan. Kategori option combo karena di data imunisasi kan ada dua kategorinya, laki-laki dan perempuan. Nah, nanti kita bedakannya di sini. Kemudian atribut option combo ini tidak ada, kita memang tidak membahas ini di sini. Jadi nanti dia sifatnya default, jangan diganti-ganti gitu ya. Kemudian untuk value-nya, nah ini angkanya. Sebagai contoh di sini. Nah, ini mungkin di sini agak ini ya, mohon maaf kalau sebenarnya agak ribet, agak sedikit memusingkan. Yang pertama yang harus kita perlu identifikasi adalah namanya UID atau Unique ID Identification. Nah, di sini mungkin ada sebuah susunan huruf dan angka yang random gitu ya. Ini namanya UID. Ini diperoleh di mana? Sebagai contoh, di sini. Nah, kita masuk ke maintenance gitu. Nah, kan tadi data bulanan ya. Di sini kita tadi mau entry HB0 kurang dari 24 jam. Nah, saya cari nih HB0 kurang dari 24 jam. Punya siapa ya? Punyanya Mbak GB. Nah, di sini saya cek HB0-nya yang 0 ini ya, yang kalau kita hover tuh HB kurang dari 24 jam. Kita geser ke kanan, ada titik 3 di sini, kita klik. Nah, ada yang namanya show details. Di show details ini kita klik. Nah, nanti dia ada namanya ID. Nah, ID inilah yang kita kopikan. Nah, kalau kita cocokkan tadi ya sama yang tadi, kita cek. Oh, sama ya. Ini ya data elemennya ya. RBL 1 bla 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 FAM. Nah, ini juga sama. Karena di sini tadi saya mau memasukkan data ini yang HB04, 10 dan 9, laki-laki dan perempuan. Berarti di sini saya buat dua. Ya. Ini untuk yang laki-laki, ini untuk yang perempuan. Dan tadi UID-nya ngopi yang tadi. Nah, di sini. Nah, milik Mbak GB yang HB0 kurang dari 24 jam. Kemudian kita bergeser ke period. Nah, di sini datanya tahun 2020 bulan Januari. Penulisannya adalah 2020 01 seperti itu. Februari 2020 02 dan seterusnya sampai 2020 12 kalau sampai bulan Desember. Nah, kalau seandainya datanya sifatnya tahunan, tulis saja tahunnya 2020, 2019, 2018 seperti itu. Jadi tinggal dituliskan tahunnya saja. Sedangkan kalau ada bulannya bukan di depan tapi di belakang. Kemudian ini karena menggunakan format data internasional ya. Jadi biasanya years, month, date. Jadi tahun dulu baru diikuti dengan bulannya. Kemudian op unitnya. Tadi saya mau entry data di Puskesmas Mergangsan. Saya cek di op unitnya. Puskesmas Mergangsan saya cari. Nah, di sini ada Puskesmas Mergangsan. Saya klik ya sampai berwarna oranye sama seperti tadi data elemen. Saya klik titik 3 di sini. Kemudian saya klik show details. Kalau kita bergeser, nah ini sudah ada UID-nya. Kita cocokkan nih. Apakah sama dengan yang tadi? Oh, sama. CGQ, C bla bla bla, BPHY. Nah, juga sama. Jadi benar berarti kita melakukan entry datanya di Puskesmas Mergangsan gitu. Nah, berikutnya kategori option combo laki-laki dan perempuan. Nah, maka dari makanya kemarin kita mengingatkan gunakan saja yang sudah dibuat di sistem supaya sama ID-nya gitu ya. Jadi kemarin laki-laki dan perempuan tuh ya, kita lihat di ini
absennya memang nggak panjang kalau yang ini, jadi tidak. Nanti Bapak Ibu silakan copy saja. Kalau yang atas ini laki-laki, yang bawah perempuan. Nanti kita cek ya. Laki-laki. Nah, di sini ada laki. Wah, jadi banyak ya laki-lakinya ya. Bentar. Yang kita pakai kemarin yang sebentar, tanggalnya tua. Kalau nggak salah. Nih, kita cek dulu. Oh ya, benar ya. Jadi untuk yang nanti Bapak Ibu tidak perlu mencari lagi UID-nya karena sudah default ya. Nanti tinggal ini formatnya nanti kita bagikan di elok atau mungkin di grup WhatsApp. Untuk yang laki-laki kodenya ini SMW bla 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 RM ya, sama ya laki-laki. Nah, kemungkinan yang bawah perempuan. Kita lihat yang perempuan. Perempuannya juga yang cari yang tanggalnya tua. Karena yang berarti yang paling pertama dibuat. Oh, di tanggal 3. Sebentar. Kita cek. Oh bukan, di sini kodenya R4 bla bla bla, ini ZT MTAP, berarti bukan yang ini. Saya cek dulu yang lain perempuannya tanggal 7 kayaknya sama. Nah sama ya, nah ini ternyata UID-nya sama dengan UID yang ada di sini. Berarti sekali lagi untuk yang SMW ini adalah kode UID-nya laki-laki, sedangkan yang STM ini untuk yang perempuan. Oke, nah sedangkan untuk yang ini kosong di default saja, ini jangan diganti-ganti ID-nya. Ini sudah dari sistemnya. HI bla 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 ini. Kemudian value-nya, nah kita masukkan value-nya sekarang. Nah tadi 10 dan 9, berarti saya masukkan di sini 10 dan 9. Nah, atau mungkin kita buat baru lagi ya. Nah, misalnya ini kosong, nanti kan Bapak Ibu yang punya Bapak Ibu nanti kosong ya. Nah, kasusnya seperti ini. Nah saran saya jangan dihapus semuanya supaya sebagai contoh istilahnya, gitu ya. Tidak apa-apa, tidak perlu dihapus sampai seperti ini. Nah, di clear all gini jangan, nanti Bapak Ibu tadi yang sebagai contoh mana ya gitu. Nah, kita hapusnya yang dua ini saja. Karena kebetulan datanya cuma laki-laki dan perempuan ya, jadi kita sisakan 2 saja. Nah berikutnya saya misal mau entry data di puskesmas, nah tadi entry data. Wah, kita buat baru aja. Nah, saya mau entry data yang di puskesmas. Setelah entry data yang Kota Gede. Nah, saya mau entry data di puskesmas Kota Gede. Kota Gede kebetulan di sini sebagai contoh kita ambil yang puskesmas B ya. Nah, ini saya ganti saja. Ini yang A ini Mergangsan. Yang B ini Kota Gede 1. Oh ya, ada karena Kota Gede 2 ya. Nah, di sini juga sudah ganti. Ya, kita zoom saja. Nah, di sini saya mau masukkan data sama HB kosong. Nah, kalau HB kosong saya cek dulu berarti. Oh, kita ganti dulu ya. Misal kasus lain. Saya mau masukkan data yang HB kosong sampai 7. Nah, nanti kami sarankan Bapak Ibu supaya tinggal copy paste, silahkan dientrikan dulu satu puskesmas itu urut. Jadi tidak Mergangsan HB kosong, Kota Gede HB kosong. Itu akan kesulitan. Jadi saran kami masukkan dulu satu unitnya gitu, Mergangsan gitu. Silakan masukkan HBO 1 sampai 7 sampai nanti yang MR. Nah, nanti di sebelah sininya kan pasti sudah default ya. Misal nanti ada ini ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 ya, 13 data elemen. Nah, nanti Bapak Ibu berarti nanti di sini ada yang misal H, K, K gitu ya. L sampai nanti ada 13 misal. Jadi di sini ada 13. Nah, sampai sini. Misal sampai 14 ya. Misal M, O, P gitu misal. Nah, berarti kurang 1. Nah, di sini sama satu lagi yang 15 ini ada. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal copy paste data elemennya. Ini yang puskesmas Mergangsan. Nanti saya copy paste di sini. Ininya nggak perlu saya ganti karena bulan Januari. Kita copy lagi nanti Januari. Unitnya, nah ini yang perlu diganti. Yang tadinya masih Mergangsan jadi Kota Gede. Kota Gede opsinya tidak perlu diganti karena sama pasti laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Nah, gitu. Tinggal value-nya kita urutkan. 4 gitu. Nanti berarti di sini dientrikan 4 gitu. 4 gitu ya. 1 0 gitu ya. Atau menggunakan copy paste yang ditranspose gitu. Misal seperti ini. Ya, kita copy gitu, kemudian kita transpose di sini.
paste spesial, kemudian yang, nah dia akan turun ke bawah daripada ketik satu-satu. Gitu. Itu nanti kalau misalnya sudah ketemu ininya, formatnya sudah ada. Kita hapus dulu. Nah, jadi kami sarankan sekali lagi silahkan buat susunannya itu 1 org unit dulu. Nah, di sini karena masih HB kosong, nanti silahkan Bapak Ibu buat yang HB 01 sampai 7. BCG diurutkan di sini. Berarti nanti di sini ada data UID-nya milik HB 01 sampai 7. BCG, polio gitu nggih, sampai selesai baru yang kota gede tinggal copy paste. Mudahnya seperti itu. Nah, tapi di sini karena nanti akan panjang ya, jadi ceritanya sudah selesai tadi yang pertama. Kemudian saya mau buat yang kota gede. Nah, data elemennya sama-sama HBO tidak perlu saya cari lagi di DS2. Saya copy saja di sini. 2. Periodenya sama, Januari. Saya copy. Unitnya, nah ini kita rubah unitnya. Tadi di sini masih Mergangsan, kita rubah ke kota gede. Saya cari nih kota gede tadi. Apa ya UID-nya? Nah, kota gede. Sebenarnya diketik juga bisa sih, kota. Kita search gitu. Nah, ini ada. Kota gede, saya lihat UID-nya. Nah, ini copy saja. SEGK ini. Kita copy, kita pindahkan ke sini. Ini dibuka saja. Nah, ini monggo mau di match destination juga boleh, biar kelihatan rapi, juga tidak apa-apa. Nah, karena ini ya sama atas bawah tinggal copy paste saja, tidak perlu ngopi lagi dari yang di DS2, jadi tinggal langsung dari sini saja. Karena laki-laki dan perempuan sekali lagi. Kemudian laki-laki dan perempuan UID-nya tidak perlu kita cari lagi, sudah ada di sini, tinggal kita copy paste. Atribut combo tidak perlu, sudah default, kita paste. Nah, mungkin nanti yang ada tips and triknya ya. Semisal ada UID seperti ini. UIO HC1. Nah, kalau kita tarik kemungkinan dia kan, nah belakangnya akan berubah. Harusnya kan sama ya. Nah, ini nanti yang akan ditolak sama sistem. Padahal loh, tadi kita kayaknya sama deh, nggak berubah-berubah. Nah, sama Excel, gitu, karena kita membuatnya di Excel, dia akan membuat diurutkan belakangnya. Padahal kan tidak boleh ya, namanya UID kan harus harus sama atau mungkin beda gitu. Jadi saran kami adalah di copy paste saja. Ctrl C, misalnya ada 10 digit gini, ya copy paste gitu. Jadi biar belakangnya tidak berubah. Tapi kayaknya nanti di sini tidak ketemu sih di imunisasi karena kecil-kecil ininya. Urutannya gitu, tidak ada yang belakangnya. Nah, sudah. Kemudian kita kembali lagi ke Excel-nya. Nah, tadi Excel. Nah, kota gede datanya adalah 4 dan 4. Nah, ini saya masukkan. 4 dan 4. Oke, sudah selesai. Sekali lagi contohnya, misal kota gede lagi. HBO, HB0 sampai 7 hari. Kita copy dari sini. Oh, tidak, karena di sini yang kurang dari 24 jam UID-nya. Nah, berarti kita cari lagi yang di DS2. Oke, data elemennya. Kita cari punya Mbak Gaby ya. Yang HBO 1 HB0 sampai 7. Ini kalau tidak salah. Nah, ini. Kita lihat, klik ini, titik 3, show details, kemudian kita copy ID-nya. Ctrl C, kita paste di sini, mungkin langsung 2 gitu boleh. Oh, tidak bisa ternyata. Nah, kita copy paste saja. Nah, kemudian saya copy paste. Kenapa harus 2? Karena laki-laki dan perempuan ya ditanya ya. Kalau nanti mungkin ada 3 gitu ya, berarti kita copy paste 3, ada 4 dan 4 seperti ini. Kebetulan datanya cuma ada 2 kategorinya, laki-laki dan perempuan. Kita rubah, misal bukan Januari saja, misal yang Februari kita mau masukkan nih. Kita hit dulu. Nah, di sini HB 01 sampai 7 hari, kota gede, 00 rata ini ya. 00 bulan Februari ya. Tidak apa-apa. Berarti di sini periodenya kita tuliskan 2020-02 gitu ya. Tinggal copy paste saja karena sekali lagi ini bulan Februari. Unitnya kota gede yang ini yang atasnya kita copy. Nah, tinggal kita copy saja. Kemudian kategori option kombonya laki-laki dan perempuan sama. Laki-laki, perempuan kita copy. Atribut option combo sama default kita copy saja. Nah, baru masukkan datanya adalah 0, 0. Di sini mana tadi? 0 dan 0 ya, bulan Februari ini. 0 dan 0.
Oke, sudah selesai ceritanya. Tapi nanti kemungkinan akan banyak nih, mungkin sampai ratusan barisnya, enggak apa-apa. Dan buatnya Bapak Ibu tidak perlu, karena kita sama-sama masih belajar, jadi kalau seandainya nanti merasa tapi tidak apa-apa, memang untuk pertama kali itu akan apa ya, nanti akan ketemu ritmenya. Nanti kalau Bapak Ibu sudah copy paste itu pasti nanti ada ritmenya. Oh, ternyata ritmenya seperti ini gitu. Nah, nanti akan lebih cepat sekali. Tapi mungkin tidak apa-apa. Ini pun kami juga masih pelan-pelan gitu untuk menyusun formnya ini, tidak cepat. Jadi tapi nanti kalau sudah ketemu ritmenya gitu tinggal copy paste saja. Begitu. Nah, kalau sudah selesai gitu ya. Nah, tadi formatnya CSV. Tapi CSV yang diharapkan di DS2 itu formatnya bukan seperti ini, tapi yang tadi yang mereka dipisahkan menggunakan titik koma. Sedangkan ini sudah kita rubah menjadi kolom, gitu. Nah, tapi kalau di laptop Bapak Ibu, jadi Microsoft Excel itu ada berbagai macam versinya. Maksudnya ada Microsoft Excel 2013, 16 dan 2019 itu ada beberapa Microsoft Excel yang CSV-nya itu sudah otomatis kalau kita save as CSV, dia akan menjadi tadi rentet-rentet tadi, dipisahkan titik koma. Sedangkan kalau yang milik saya itu tidak bisa dia. CSV-nya tuh walaupun saya save as sebagai CSV lagi, itu tetap akan terpisah berdasarkan kolom. Nah, di sini sama DS2 pasti akan ditolak. Nah, caranya bagaimana? Nanti Bapak Ibu silahkan menggunakan rumus yang ada di Excel gitu ya. Yang concatenate-nya. Nah, ini yang concatenate ini. Kita klik. Nah, kita gabungkan data elemen, titik koma, kita sambungkan dengan koma tadi ya. Nah, nanti Bapak Ibu tidak perlu bikin ininya, tinggal copy paste aja dari format yang kita berikan nanti. Cuman ini buat informasi saja. Untuk programnya untuk perintahnya gitu. Koma, kita tutup pakai kurung tutup, titik koma, period, kita pisahkan lagi gitu ya. Nah, unit gitu. Kita pisahkan dengan koma lagi. Kategori option combo, kita pisahkan dengan koma lagi. Atribut option combo, kita pisahkan dengan koma lagi. Titik koma, value. Nah, kalau sudah kita klik enter. Nah, dia jadi rentet-rentet lagi. Nah, jadi formatnya kayak sama tadi, kayak yang ada di kita waktu ekspor tadi. Untuk berikutnya tinggal kita seret saja. Nah, sudah. Jadi dia akan penggabungannya bukan berdasarkan kolom tapi menggunakan titik koma. Nah, berarti kita kan yang isinya harus dihapus ya. Kita tinggal copy saja, kita buat sheet baru. Kita paste value-nya saja. Oh, sebentar. Nah, kita paste value, sudah jadi. Nah, yang sheet tadi yang pertama kita hapus saja. Delete. Oke, sudah jadi. Nah, jadi yang diharapkan oleh DS2 itu CSV-nya seperti ini. Jadi yang data-datanya tadi dipisahkannya bukan berdasarkan kolom, tapi berdasarkan koma. Kalau sudah kita save, kemudian kita masuk ke DS2. Ya. Nah, kita kembali ke DS2, kemudian kita masuk ke tadi menu import lagi. Besar ini. Nah, kita masuk ke tadi kita ekspor, sekarang kita masuk ke data import. Kita pilih filenya tadi. Nah, tadi filenya apa ya? Ini yang formatnya CSV ya, jadi kita menggunakannya. Jadi sebenarnya bisa menggunakan format JSON, XML juga bisa, cuman yang paling mudah yang CSV ini. Kita klik. Nah, di sini formatnya apa? Jangan lupa kita klik yang CSV. Nah, di sini yang sebagai catatan ada opsi namanya first row is header ya. Memang first row itu apa yang tadi first row-nya header ya, karena datanya baru ada di baris kedua dan seterusnya. Sedangkan yang atasnya sini yang header tadi ya. Kita klik yes. Nah, ini ada new and update, new only, update only. Jadi semisal datanya sudah ada, data ini apakah bersifat baru dan mengupdate, ataukah hanya baru saja, ataukah mau update saja, atau malah mendelete datanya. Itu juga bisa. Jadi biasanya kami klik yang new and update ini. Jadi kalau ada yang ada sebelumnya pun akan terreplace, tidak apa-apa. Ini kita biarkan saja 0 sama 0. Bismillahirrahmanirrahim, semoga bisa. Kita klik import. Nah, data elemen not found. Oh, berarti ada yang salah data elemennya nih. Nah, di sini di DS2 itu ada konfirmasi jika ada yang salah. Nah, di sini ada RPI ini sama ini ternyata tidak ditemukan. Wah, kenapa ini? Kita lihat. Padahal tadi sudah benar nggih di itunya. Oh, salah, ini zoonosis yang lain, maaf. Kita zoonosis yang ini. Maaf, tadi kita
salah instansi, jadi salah tadi. Kita data import sama, terus kita klik input data ini, klik CSV, first row is header, yes, use and update, kemudian kita klik import. Oh, maaf sekali lagi. Nah ini, created 2, alhamdulillah, updated 2. Created 4 itu karena kan datanya memang ada yang baru tadi ya. Kan kita menambahkan datanya punya tadi kota gede yang bulan Januari dan bulan Februari. Nah, masing-masing 2, jadi totalnya ada 4. Kemudian updated-nya 2. Tadi kita sudah entry data yang ini, nggih, yang mergangsan kan sudah kita entry manual tadi yang 10 sama 9. Tapi kita entry lagi. Nah, jadi sama sistem dianggapnya itu sebuah update. Nah, berarti di sini sudah berhasil terimpor datanya. Kita cek dulu di data entry apakah benar sudah masuk datanya. Jangan-jangan cuma muncul infonya saja. Nah, kita cek yang kota gede ya tadi ya. Kota gede, bulanan. Tadi bulan Januari kita cek. Sudah ada ya. Nih. HBO 4, HBO kurang dari 24 jam sudah masuk laki-laki dan perempuan. Kemudian tadi yang bulan Februari. Masuk juga yang 1 sampai 7-nya. 0 dan 0. Nah, itulah data import. Jadi memang ini ribet di awal gitu ya. Karena harus cek dulu UID-nya, harus kita copy paste gitu kan. Tapi nih kalau sudah ketemu, nanti sudah terurutkan, itu biasanya lebih cepat. Nah, nanti saat impor data, tinggal klik tombol yang tadi sudah berhasil terimpor, itu akan lebih cepat dibandingkan kita harus ketik satu-satu. Nah, tadi belum kita ngerubah yang di sininya gitu nggih, harus scroll. Kemudian di sininya tadi waktu data entry saya belum merubah ke Agustus, September dan sebagainya, akan lebih lama. Jadi dengan data impor tidak apa-apa, memang agak ribet di awal, mungkin agak lama juga di awal, tapi kalau sudah ketemu ritmenya nanti tinggal copy paste saja gitu. Dan tinggal diimport dalam sistem. Nah, untuk yang ini mungkin nanti tidak apa-apa, kita di grup kita bahas saja. Misal Bapak Ibu sudah mencoba ada error di sini, nanti silahkan dikirim screenshotnya, nanti insya Allah akan kami respon secepatnya gitu. Nah, monggo silakan jika ada yang didiskusikan terkait dengan data impor ini. Pak, saya mau tanya, Pak. Oke, silakan. Ini terkait dengan yang tadi penambahan puskesmas itu. Nah, ini kalau misalnya saya kebetulan di sebuah kabupaten yang tidak ada temannya nantinya, tapi kabupaten saya itu banyak sekali puskesmasnya. Nah, boleh nggak kalau saya hanya input 5 aja? Boleh, tidak apa-apa Ibu. Mungkin kita tetapkan saja nggih, minimal 5 gitu nggih untuk puskesmasnya. Silakan Bapak Ibu jika tadi kasusnya dengan mohon maaf dengan Ibu atau Mbak siapa tadi nggih. Itu silahkan. Kebetulan saya tinggal sendiri gitu ya di kota mana misal di Jember gitu ya, sendiri di Jember gitu. Ya apa-apa. Bapak Ibu silahkan tambahkan sendiri puskesmasnya sampai minimal 5 di masing-masing di Kabupaten Jember itu. Gitu nggih. Ya, mungkin monggo silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin didiskusikan kembali. Atau mungkin Mbak Vivi mau menambahkan, silakan Mbak Vivi. Belum ada Mas, terima kasih. Mungkin ada yang tanya via chat ya. Mungkin Mbak Vivi mau membahas yang di chat gimana? Mungkin ada yang perlu didiskusikan yang di chat. Oh ya, sorry. Maaf, sebelah saya kipas angin soalnya. Pas mati aslinya. Jadi ada kipas angin, jadi mohon maaf kalau berisik. Ya, silakan Bapak Ibu. Ketika penjelasan awal saya agak terputus terkait dataset. Itu berarti nanti menggunakan dataset yang sudah Pak Rio buat atau memang masing-masing dari kita membuat lagi ya Pak? Tadi saya agak terputus di situ. Oh iya, baik, terima kasih Ibu. Jadi ini kebetulan baru mau akan kita bahas di penugasan ya. Jadi nanti Bapak Ibu untuk penugasannya memang tidak kami buat supaya bisa dikerjakan juga bersama-sama. Bapak Ibu silakan membuat dataset dari data masing-masing. Sekali lagi nanti coba kami deskripsikan juga di file penugasannya. Bapak Ibu hanya perlu membuat dataset dari data elemen yang Bapak Ibu buat kemarin. Semisal tadi saya Mbak
misal saya Rio gitu ya. Saya kemarin sudah membuat beberapa data elemen yang ada Rio-nya juga. Di dataset ini saya buat Rio underscore imunisasi gitu ya. Nah, silakan kita tetapkan saja, Bapak Ibu silakan membuat yang bulanan saja. Yang tahunan dilewat, yang data dasar tidak perlu. Jadi dataset untuk data yang bulanan gitu ya. Bulanan gitu. Kemudian Bapak Ibu nanti masukkan data elemennya bukan punyanya Mbak Gaby. Kalau punya Mbak Gaby pasti Mbak Gaby akan masukkan. Tapi yang milik Bapak Ibu sendiri. Misal tadi Rio harusnya ada di sini, enggak ada Rio ya. Misal saya memasukkan punyanya Mbak Acel ini ya, yang bulanan misal contohnya. Yang saya masukkan, saya susun begitu, kemudian saya tentukan objek unitnya, saya save. Nah, Bapak Ibu silakan masuk ke data entry, kemudian screenshot saja. Sudah, jadi hanya perlu screenshot saja. Bentuknya itu seperti apa. Jadi nanti misal seperti ini. Nah, misal tadi punya Mbak Vivi ya, atau punya saya gitu. Di sini ada nama datasetnya Rio underscore imunisasi bulanan. Nah, data elemennya di sini menggunakan data elemen yang punya saya. Gitu nggih. Silakan langsung di screenshot. Atau mungkin sekarang sudah jadi, mungkin tadi sekalian mencoba gitu. Langsung di screenshot saja tampilan ininya. Data entry-nya itu untuk tugasnya. Nah, tapi ada juga hal yang perlu dilakukan Bapak Ibu adalah melakukan data entry. Nah, untuk data entry-nya menggunakan dataset yang sama, yaitu adalah infocus bulanan ya dan infocus tahunan. Nah, di sini walaupun saya tadi berasal dari misalkan saya Rio dan Vivi tadi, ya saya nggak pakai yang Rio dan Vivi. Kalau data entry saya pakai yang infocus tahunan dan bulanan. Jadi di sini ada dua jenis pekerjaan rumah, nggih. Yang pertama silakan Bapak Ibu menyusun dataset. Tidak perlu di entry datanya. Datasetnya silakan menggunakan data elemen masing-masing yang kemarin berhasil dibuat. Kemudian Bapak Ibu masuk ke data entry dan screenshot. Masih kosong tidak apa-apa seperti ini. Misal di sini contohnya punyanya Mbak Gaby, misal seperti ini ya. GAB underscore imunisasi bulanan. Data elemennya yang dipilih Mbak Gaby adalah ini. Ya silakan di screenshot. Crack gitu punya Mbak Gaby. Nanti punyanya Ibu siapa, punyanya Pak siapa, silakan. Di screenshot saja menggunakan data elemen masing-masing. Settingannya juga sama. Berarti untuk settingnya berarti kurang lebih hampir sama nggak? Atau mungkin tadi nanti ada yang ada kendala gitu saat diskusi, bisa lihat dari video rekaman atau mungkin lihat saja yang ada di tutorial Infocus gitu ya. Misal saya di sini tadi saya milih yang apa ya, yang desk periodnya ya. Saya milih monthly atau apa ya? Silakan boleh mencontoh yang ada sudah dibuatkan. Kan di sini sudah ada contoh yang akan kita gunakan ya. Nah, silakan Bapak Ibu. Kalau tadi agak lupa, ekspresinya saya siapa ya? Open Future ya, copy sini saja tidak apa-apa gitu ya. Untuk susunan settingannya. Jadi tidak perlu saya klik ini, saya klik ini karena di dataset yang kita gunakan memang tidak ada. Nah, di sini Bapak Ibu silakan copy. Tapi untuk data elemennya silahkan gunakan data elemen Bapak Ibu yang kemarin sudah buat, gitu nggih. Nah, kemudian ininya silahkan pilih yang puskesmas ya untuk entry datanya. Jadi tadi klik Indonesia, kemudian level 4 dan klik select. Nah, dia akan terpilih otomatis, gitu nggih. Kalau sudah masuk ke data entry, nah silahkan masuk ke puskesmas masing-masing dulu. Nah, saya misalnya Mergangsan. Saya buka dataset saya, misal tadi ini Rio namanya. Nah, ini terserah mau bulan apapun, misalnya di bulan Oktober juga boleh. Nah, ini yang saya screenshot. Cekrek, tinggal dikirimkan ke nanti di elok, di-upload di elok gitu nggih untuk penugasannya seperti itu. Itu untuk penugasan yang akan kita lihat, kita evaluasi. Sedangkan untuk penugasan yang lain sifatnya adalah bisa dikerjakan kapanpun, tapi diharapkan paling tidak minggu depan. Paling tidak minggu depan sudah di entry ya. Jadi karena minggu depan kalau nggak salah kita sudah visualisasi data. Nah, Bapak Ibu silakan mengentrikan data bukan di datasetnya masing-masing, tapi di dataset yang infocus bulanan dan infocus tahunan. Gitu nggih. Silakan dientrikan datanya sesuai dengan puskesmas masing-masing menggunakan dummy tabel yang sudah disediakan di elok. Nah, pembagiannya terserah. Misal saya dan Mbak Vivi tinggal di Jogja, saya mau entry yang 5 di atas, Mbak Vivi yang di bawah, boleh. Mau entry-nya mau dibagi 3 juga boleh, silahkan. Dikoordinasikan sesuai dengan lokasi Bapak Ibu berada sekarang, apakah ada yang satu lokasi yang sama. Nah, mungkin ini untuk yang ini saya minta tolong nanti, monggo, atau mungkin Bu Heni yang menunjuk begitu. Ada satu koordinator yang mengkoordinasi ke 38
teman-teman ini yang daerah asal sama dari mana saja gitu. Semua seharusnya sudah masuk grup WhatsApp semua ya. Semoga tidak ada yang tercecar lagi kemarin yang teman-teman Simkes atau belum dimasukkan ke grup ya. Nah itu. Jadi nanti silakan dibikin listnya. Misal mahasiswa ini berasal dari Jogja yang sama-sama Jogja. Nah, gitu. Jadi untuk koordinasinya gampang gitu. Mungkin seperti itu, Bapak Ibu. Tidak apa-apa, silakan kalau ada yang didiskusikan masih bingung atau bagaimana, silakan didiskusikan saja. Monggo. Izin bertanya, Pak Rio. Silakan. Untuk yang di PC nanti datasetnya pakai nama sendiri, imunisasi tahunan dan bulanan, atau juga infocast saja, Pak? Oke, boleh. Nah, di sini untuk yang kasusnya PC yang sudah berhasil gitu, terinstall di PC dan laptop masing-masing, boleh menggunakan nama infocast atau kita samakan saja ya. Silakan diberi nama infocast, nama ininya, datasetnya, nggih. Jadi baik yang teman-teman yang ada di yang sudah berhasil menginstal laptop di PC, laptopnya, silakan diberi nama datasetnya sama juga. Infocast underscore imunisasi tahunan atau infocast underscore imunisasi bulanan seperti itu. Tapi nama data elemennya masih nama masing-masing Bapak Ibu, tidak apa-apa. Tapi untuk nama dataset kita samakan saja. Gitu nggih? Baik, Pak. Ya, monggo silakan. Bapak Ibu juga ada yang ingin didiskusikan kembali. Pak Rio, saya mau tanya dong. Ya, silakan. Bisa nggak sih Pak saya? Kan saya pakai komputer nih, yang install sendiri ya. Bisa nggak sih saya import indikator yang ada di training itu ke DHIS saya yang ada di komputer? Oh, bisa, cuman di sini kan Bapak Ibu diharapkan untuk hands on kan, buat membuat dari awal. Kalau impor kan tinggal memindah metadatanya saja gitu. Bisa nanti Bapak Ibu silakan login yang di tadi, kemudian masuk ke yang ekspor gitu ya. Impor ekspor gitu. Nah, kemudian di metadatanya nanti silakan diekspor sini. Nah, ini ada banyak sekali karena di sini cuma ada data elemen ya. Jadi misal kasusnya dengan Mas siapa tadi, nah itu misal saya mau ngopi yang data elemen saja ya, saya klik data elemen, kemudian saya sarankan menggunakannya JSON saja supaya mudah formatnya gitu. Kemudian diklik compromise, kita ekspor, tidak perlu dirubah apa-apa, kemudian diimporkan yang ada di laptop dan PC masing-masing Bapak Ibu. Cuman kami sarankan supaya mendapatkan experience yang sama, silakan membuat dari awal. Membuat dari saya kan soalnya kategorinya harus bikin satu-satu tuh kemarin deh IS-nya. Itu daripada bikin satu-satu saya ngambil yang dari ininya aja gitu, soalnya kan saya data elemen juga bikin sendiri, yang lain juga bikin sendiri gitu loh Pak maksudnya. Oh, kategori ya tadi ya? Kalau kategori kan hanya laki-laki dan perempuan gitu kalau nggak salah. Hanya dua. Iya, ya kan soalnya ada yang banyak juga kayak macam-macamnya, laki-laki perempuan, umur dan macam-macam gitu. Oh ya, oke. Saya mikirnya gitu kemarin soalnya. Oh ya, terima kasih. Jadi tidak apa-apa kalau misal tadi ya mau menambahkan kategori yang lain, atau mungkin ini sebagai media untuk belajar ekspor impor, malah justru kita juga boleh, tidak apa-apa, silakan dicoba. Jadi bisa menggunakan yang menu ini, metadata ekspor, kemudian silakan mau pilih yang apa metadatanya, biasanya data elemen, atau mungkin tadi kasusnya pengen yang kategori gitu, kategori option, kategori sama kategori option bumbu. Nah itu kita ekspor, saya sarankan JSON saja. Kemudian nanti mungkin kalau mau dicek bisa, kalau pakai yang di Windows bisa mungkin pakai Notepad++ atau mungkin menggunakan kode yang lain. Kalau di Mac mungkin pakai Atom atau apa gitu untuk ngecek JSON-nya. Misal mau lihat strukturnya gitu, tapi kalau nggak boleh juga tidak apa-apa. Nanti tinggal diimporkan saja, klik di sini metadata impor. Nah, pilih tadi file ekspornya apa tadi. Nah, kemudian kita pilih yang JSON. Nah, ini tadi diberikan UID gitu. Nah, kita klik impor. Sebenarnya memang tidak kami ajarkan, cuman kalau monggo misal Bapak Ibu pengen mencoba fiturnya bisa gitu. Makasih Pak. Sama-sama. Yang lain silakan, monggo Bapak Ibu. Pak Rio izin bertanya. Ya, jadi tugas kita tidak sampai impor ekspor data kan? Jadi kita input manual aja berarti ya? Ya, input manual saja. Cuman mau mencoba data impor juga boleh. Monggo nanti kita berikan ininya. Kita berikan format Excel-nya gitu. Di Elok juga ada nggih, sudah ada topiknya sendiri terkait data impor. Nah, nanti kalau semisal mau mencoba juga boleh, nggak apa-apa gitu. Tapi yang dilakukan nanti hanya manual data saja, entry data manual saja, yang menggunakan modul data entry gitu, nggih. Ya, semoga nanti kita susun deskripsinya supaya mudah dipahami.
entah kami akan sampaikan di Word atau mungkin di eloknya langsung juga nanti. Atau mungkin langsung diskusikan saja di grup gitu nggih, jika seandainya ada yang ditanyakan begitu. Terima kasih. Ya, mungkin monggo Bapak Ibu silakan, ada yang mau didiskusikan lagi, tidak apa-apa. Mas Rio mau cross check untuk silakan. Penugasannya. Ya, berarti penugasannya ada 2 ya, untuk membuat dataset, kemudian membuat data entry, benar gitu. Sekali. Kemudian untuk yang kita pakai zoonosis itu, datasetnya jadinya pakainya yang infocus itu atau pakai nama kita sendiri yang sudah dibuat kemarin itu, Mas? Mungkin tadi saya koreksi, bukan zoonosis ya. Tadi zoonosis tadi cuman dataset ini instansi yang lain. Ini kan kita fokus ke imunisasi ya, data imunisasi ya. Iya, maksudnya kalau kita bukan pakai yang divisi, maksudnya bukan pakai yang divisi. Oh ya, berarti kan menggunakan DS yang ini nggih, yang imunisasi, tapi yang server ya, menggunakan DS2 yang server. Iya, betul. Nah, tugas yang pertama membuat dataset. Silahkan membuat dataset sesuai nama masing-masing, gitu. Inisial nama masing-masing. Misal Rio _ imunisasi bulanan. Kita buat yang bulanan saja, nggih, jangan yang tahunan tidak perlu. Yang bulanan saja. Kemudian tadi data elemennya apa saja yang kita pilih? Ya data elemen yang sudah kita buat kemarin. Rio _ BCG, Rio _ campak rubella, gitu ya, sudah jadi. Di save, silakan Bapak Ibu masuk ke menu data entry, gitu ya. Silakan di screenshot tampilan formnya, gitu. Wah, ini buat ngecek juga. Wah, sudah jadi nih data setnya yang saya buat tadi. Screenshot saja, masih kosong tidak apa-apa. Nanti silakan diupload di elok. Nah, yang kedua, entry data. Nah, entry data, gunakan dataset yang sudah dibuat bersama-sama kita tadi, yaitu adalah infocus tahunan dan bulanan. Ya, benar sekali. Jadi kalau yang tahunan kita masukkan di tahunan, kalau yang bulanan di bulanan. Yang membedakan adalah lokasinya. Saya misal di Jawa Barat, ya berarti saya milih mana ya contohnya nggih, yang ada puskesmas. Saya di Puskesmas Batang misalnya, daerah Batang ini ada Puskesmas Warung Asem, ya saya memasukkan 2 data yang tahunan dan bulanan ya menggunakan unitnya Puskesmas Batang. Sesuai pembagian tadi nggih, yang sama teman-teman tadi, kalau seandainya ada lebih dari 1 orang yang tinggal di lokasi yang sama. Tapi kalau tinggalnya sendiri gitu, kebetulan tidak ada teman yang lain, nah ya lebih banyak berarti. Minimal 5 tadi nggih untuk puskesmasnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Rio. Soalnya tadi agak terputus. Siap, terima kasih. Nanti insya Allah kan kami tadi deskripsikan di tugasnya supaya lebih jelas. Nanti Bapak Ibu silakan dibaca lagi. Wah, masuk kurang ini nih, masuk kurang bisa dipahami, nanti silakan diskusikan di grup insya Allah. Dan kayak Pak Gua atau Mbak Vivi pas bisa langsung merespon, akan langsung direspon di grup gitu nggih. Dan kami sarankan untuk bertanyanya itu di grup saja, karena kalau Japri takutnya pertanyaannya itu ternyata teman lain juga mengalami gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang lain juga mengalami. Nah, sebaiknya ditanyakan saja di grup. Jadi saat wah kebetulan pertanyaan kita sama nih ya, dan saya tidak menanyakan lagi. Jadi kami harapkan ditanyakan sih di grup saja, tidak apa-apa. Menggunakan mention gitu tidak apa-apa. Jadi kalau Japri takutnya 5 pertanyaan gitu sama semua gitu kan. Nah, kan akan mubazir, akan lebih bagus kalau ditanyakan di grup saja gitu. Terima kasih. Ya, mungkin alhamdulillah sudah jam 10 nggih. Apa kira-kira masih ada yang mau diskusikan? Bapak Ibu silakan, bebas, tidak apa-apa. Terkait yang kemarin atau yang sekarang juga tidak apa-apa. Monggo. Mungkin bisa dilanjut di grup WhatsApp saja ya Mas Rio. Karena ini Zoom-nya akan digunakan seminar. Oh ya, mohon maaf Mbak Evi. Oh, ada kelas lagi nggak? Oh ya, mohon maaf ya. Jadi Bapak Ibu seperti itu untuk hari ini. Jadi kita rekap kembali. Hari ini kita membahas terkait dataset, data entry, dan data import. Nah, dataset itu istilahnya kita membuat formnya, membuat form datanya. Data import ini terdiri dari data elemen yang sudah kita buat menjadi periode yang sama, bulanan, apakah tahunan, gitu. Dalam organisasi ini yang sudah kita tentukan, apakah puskesmas, kabupaten kota, atau provinsi, untuk level mengentrikan datanya. Nah, dataset sudah jadi, kita lakukan data entry pada menu data entry, modul data entry. Jadi dataset tadi kita masukkan datanya, karena formnya sudah jadi, menggunakan modul data entry. Kita pilih dulu unitnya, kemudian kita klik datasetnya apa yang mau kita entrykan. Yang terakhir data import. Data import metode memasukkan data di DS2 selain data entry, tapi menggunakan Excel. Nah, ini kalau yang data importnya mungkin hanya informasi tambahan saja, supaya Bapak Ibu, oh ternyata ada metode lain. Gitu. Karena mungkin metode agak cukup rumit. Nah, mungkin sampai situ saja. Sebelumnya kami mohon maaf, mungkin Pak Guardian sedang ada kegiatan lain tadi ya, ada seminar kalau tidak salah. Kemudian dari kami sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf jika ada yang salah yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat ilmunya.
kita belajar bersama gitu kan, jadi tidak apa-apa, tidak perlu takut salah atau dan yang lain. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rio, Bu Vivi. Terima kasih Bapak Ibu. Terima Selamat kasih, pagi. Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat Terima kasih pagi. Mbak Vivi.